10 tahun dibuang karena buta. Saat makan bersama, kebenaran terungkap, dia ternyata anak miliarder. Matahari Jakarta siang itu menggantung tepat di ubun-ubun bak mata raksasa yang sedang murka, menumpahkan lahar tak kasat mata ke seluruh penjuru kota metropolitan yang sesak. Aspal jalanan bukan lagi sekadar permukaan untuk berpijak. Ia telah berubah menjadi wajan hitam raksasa yang memanggang apa saja di atasnya, memantulkan gelombang panas yang membuat udara bergetar fata morgana. Bagi jutaan orang yang berlindung di balik kaca mobil berpendingin udara, atau di dalam gedung-gedung pencakar langit yang angkuh, panas ini hanyalah gangguan visual di luar jendela. Namun, bagi Fahrudin, bocah laki-laki berusia 10 tahun yang berdiri gemetar di pinggir trotoar Sudirman, panas ini adalah siksaan fisik yang nyata, sebuah pelukan mematikan dari kota yang tidak pernah menginginkannya. Fahrudin tidak bisa melihat teriknya matahari itu. Ia tidak bisa melihat silau yang menyakitkan mata orang normal, ataupun langit biru yang perlahan memutih karena polusi. Dunianya adalah sebuah kotak hitam abadi, sebuah layar bioskop yang mati total tanpa pernah memutar film kehidupan. Sejak lahir, matanya tertutup oleh selaput katarak tebal, mengunci jiwanya dalam kegelapan permanen. Satu-satunya indikator bahwa hari masih siang baginya adalah rasa perih yang membakar kulit lehernya yang dekil dan keringat yang mengucur deras dari pelipisnya, menetes melewati bingkai kacamata hitam plastik yang sudah retak di bagian lensa kirinya. Kacamata itu, barang rongsokan yang ia temukan di tong sampah 3 tahun lalu, disambung paksa dengan selotip bening yang sudah menguning, bertengger miring di hidungnya yang kecil, mencoba menyembunyikan sepasang bola mata keruh yang sering membuat orang lain merasa ngeri. Tubuh bocah itu tenggelam dalam kaos oblong bekas kampanye partai politik yang ukurannya 3 kali lipat lebih besar dari badannya. Kain tipis yang dulunya berwarna putih itu kini telah bermutasi menjadi warna tanah, penuh noda oli dan debu jalanan, menjuntai hingga ke lututnya yang penuh koreng. Di tangan kanannya, ia menggenggam erat sebuah benda yang menjadi nyawanya, sebatang ranting pohon mahoni yang ujungnya sudah tumpul karena terus-menerus dihantamkan ke aspal. Tongkat itu adalah mata ketiganya, kompasnya, dan satu-satunya teman yang menuntunnya melewati labirin neraka beton ini. Oh. Suara ketukan tongkat kayu beradu dengan trotoar paving block terdengar ritmis namun rapuh, tenggelam di telan deru mesin ribuan kendaraan yang melaju tanpa ampun. Fahrudin melangkah terseok-seok, meraba udara kosong dengan tangan kirinya yang memegang sebungkus tisu makan seharga Rp2.000. Aroma di sekelilingnya adalah campuran yang membingungkan indera penciumannya yang tajam, bau karet ban terbakar, asap knalpot diesel yang menyesakkan dada, aroma gorengan basi dari gerobak pedagang kaki lima, dan bau got yang menguap karena panas. Namun, di atas semua aroma itu, ada satu rasa yang mendominasi seluruh kesadarannya, lapar. Rasa lapar itu bukan lagi sekadar keinginan untuk makan. Itu adalah monster parasit yang menggerogoti dinding lambungnya, memelintir ususnya dengan kejam hingga Fahrudin harus membungkuk menahan perih. Sudah 24 jam terakhir, tidak ada satu butir nasi pun yang melewati tenggorokannya. Hanya air keran masjid yang menjadi pengganjal perutnya yang kempis. Setiap kali ia menelan ludah, tenggorokannya terasa kering dan serat seperti menelan amplas. Fahrudin mencoba menguatkan hati. Ia mengayunkan tisu di tangannya ke arah suara langkah kaki orang-orang yang lewat di dekatnya. Ia tidak meminta-minta. Ia diajarkan oleh nasib untuk tidak menjadi pengemis hina. Ia berdagang, meski dagangannya tak seberapa. Isu, Pak, isu, Bu. Rp1.000 saja. Suaranya keluar lirih, parau, dan gemetar, hilang timbul di antara bising klakson. Orang-orang berlalu lalang di sekitarnya seperti aliran sungai yang membelah batu. Mereka menghindarinya dengan gesit, seolah Fahrudin adalah wabah penyakit yang menular lewat udara. Ada yang membuang muka dengan jijik, ada yang pura-pura sibuk dengan telepon genggam, dan ada pula yang dengan sengaja menyenggol bahunya kasar karena dianggap menghalangi jalan. Fahrudin terhuyung setiap kali tersenggol, namun ia selalu menegakkan kembali tubuh ringkihnya, tersenyum hampa ke arah kegelapan. Ia tidak bisa melihat wajah-wajah tak acuh itu, dan mungkin itu adalah satu-satunya karunia Tuhan hari ini. Ia tidak perlu melihat betapa kejamnya tatapan manusia terhadap sesamanya. Langkah kaki Fahrudin membawanya terlalu dekat ke bibir jalan raya. Ia kehilangan orientasi arah, karena bisingnya suara konstruksi di seberang jalan. Tongkatnya mengetuk ruang kosong. Kakinya melangkah ke aspal jalan raya tanpa ia sadari. Tiba-tiba, suara decit rem yang memekakkan telinga terdengar sangat dekat.
Ciit. Angin kencang dari sebuah sepeda motor yang mengerem mendadak menampar wajah Fahrudin, membuatnya terlonjak kaget. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia bisa merasakan hawa panas mesin motor itu hanya berjarak beberapa sentimeter dari lututnya. Pengendara motor itu, seorang pria yang sedang terburu-buru, membuka kaca helmnya dan memuntahkan sumpah serapah. Heh, punya mata dipakai dong. Kalau mau mati jangan ngajak-ngajak orang. Dasar anak gembel nyusahin. Bentak pria itu dengan nada tinggi yang menyayat hati. Fahrudin gemetar hebat. Ia ingin bilang maaf. Ia ingin bilang bahwa ia memang tidak punya mata yang berfungsi, tapi suaranya tercekat di tenggorokan karena syok. Tangannya yang gemetar tanpa sengaja melepaskan genggamannya. Bungkus-bungkus tisu dagangannya jatuh berserakan ke aspal yang panas dan kotor. Motor itu kembali menderu, meninggalkan asap knalpot tebal yang langsung terhirup oleh Fahrudin, membuatnya terbatuk-batuk hebat hingga dadanya sakit. Kini, bencana sesungguhnya dimulai. Fahrudin berlutut di aspal. Panas permukaan jalan itu langsung menembus celana tipisnya, membakar kulit lututnya. Telapak tangannya meraba-raba permukaan kasar itu dengan panik, mencari harta karunnya yang hilang. Jari-jarinya yang kecil dan kotor menyapu aspal, berharap menyentuh plastik tisu yang licin. Namun, yang ia sentuh hanyalah kerikil tajam, debu tebal, dan sisa permen karet lengket yang dibuang orang sembarangan. Tisu, mana tisuku? Bisiknya panik. Air mata mulai menggenang di balik kacamata retaknya. Itu modal terakhirnya. Jika tisu itu hilang atau rusak terlindas mobil, ia tidak akan bisa menyetor uang ke bos preman yang menaunginya, dan itu artinya ia akan dipukuli lagi malam nanti. Sebuah mobil sedan mewah melintas pelan di dekatnya. Bannya melindas salah satu bungkus tisu Fahrudin hingga gepeng dan pecah. Suara plastik meletus terdengar kecil namun fatal bagi telinga Fahrudin. Ia tahu satu dagangannya sudah hancur. Ia merangkak maju, tidak peduli klakson mobil lain yang meneriakinya. Ia mengumpulkan sisa tisu yang masih bisa ia jangkau, mendekapnya ke dada seolah itu adalah berlian, lalu membersihkan debu yang menempel dengan ujung bajunya yang kotor. Fahrudin mundur kembali ke trotoar dengan napas memburu. Ia duduk bersandar pada tiang lampu jalan, memeluk lutut. Keringat bercampur air mata menciptakan jalur sungai kecil di pipinya yang kusam. Di tengah kegelapan total itu, rasa sepi yang purba datang menyergap. Ia merasa sangat kecil, sangat tidak berdaya, terombang-ambing di tengah lautan manusia yang buta hatinya. Ia mengangkat wajahnya ke langit, ke arah di mana ia merasakan panas matahari paling menyengat. Bibirnya bergerak perlahan, melafalkan sebuah doa yang lebih terdengar seperti rintihan keputusasaan seorang anak yang merindukan rumah yang tak pernah ia kenal. Ibu. Ibu di mana? Di sini gelap sekali, Bu. Aku takut. Aku lapar. Kalau ibu ada di sini, tolong pegang tanganku sebentar saja. Biar aku tahu aku tidak sendirian di dunia ini. Angin panas berhembus, menerbangkan rambutnya yang kaku dan bau matahari. Tidak ada jawaban dari langit. Tidak ada tangan yang terulur. Hanya suara bising kota Jakarta yang terus meraung. Tidak peduli pada satu jiwa kecil yang sedang retak perlahan-lahan di pinggir jalan. Fahrudin tidak tahu bahwa beberapa meter dari tempatnya duduk, sebuah mobil mewah berwarna hitam obsidian sedang perlahan menepi, membawa takdir yang akan memutar balik hidupnya dengan cara yang paling tidak terduga. Hanya terpisah beberapa meter dari trotoar neraka tempat Fahrudin meratapi nasibnya, sebuah dunia lain meluncur perlahan membelah kemacetan Jakarta dengan keanggunan yang nyaris sombong. Sebuah mobil sedan hitam mengkilap, jenis kendaraan yang harganya setara dengan biaya makan satu kelurahan selama setahun, bergerak mulus tanpa suara. Di dalam kabin kedap suara itu, hiruk-pikuk kota, teriakan pedagang asongan, dan raungan knalpot bajai teredam sempurna, digantikan oleh alunan musik klasik Vivaldi yang mengalun jernih dari speaker kualitas tinggi. Suhu di dalam mobil itu disetel pada angka 18 derajat Celcius, menciptakan kepompong sejuk yang beraroma kulit jok Italia asli bercampur dengan wangi samar parfum Jo Malone varian English Pear yang manis. Ini adalah mikrokosmos kemewahan, sebuah gelembung kaca yang melindungi penghuninya dari realitas kasar kehidupan jalanan. Agus Santoso duduk di balik kemudi. Pria berusia 35 tahun itu memiliki wajah yang teduh, jenis wajah yang membuat orang merasa aman hanya dengan melihatnya. Meskipun ia mengenakan kemeja sutra halus dan jam tangan Swiss di pergelangan tangannya, matanya tidak memancarkan arogansi. Sebaliknya,
Ada kedalaman melankolis di sana, sebuah kerinduan purba yang tak pernah padam. Tangannya menggenggam setir dengan santai, namun matanya terus bergerak liar menyisir jalanan, seolah mencari sesuatu yang hilang di antara kerumunan manusia. Di sebelahnya, duduk Putri Amalia, istrinya. Wanita itu adalah definisi dari kecantikan yang dingin. Kulitnya putih bersih hasil perawatan rutin di klinik estetika terbaik. Rambutnya tertata sempurna tanpa satu helai pun yang berani keluar dari jalur, dan bibirnya dipulas lipstik merah matte yang tegas. Namun, di balik kacamata hitam oversized yang ia kenakan, tersembunyi tatapan yang penuh curiga pada dunia. Ia sibuk menggulir layar ponsel pintarnya dengan jari-jari lentik yang dihiasi berlian, seolah enggan melihat keluar jendela, takut matanya ternoda oleh pemandangan kemiskinan yang baginya hanyalah penyakit sosial. Lampu lalu lintas di perempatan itu berubah merah. Mobil berhenti dengan halus, tepat di samping trotoar tempat Fahrudin sedang mengumpulkan sisa-sisa tisu dagangannya yang kotor. Agus menoleh ke kiri. Matanya menyipit, menembus kaca film mobil yang gelap. Pandangannya terkunci pada sosok bocah kecil yang sedang meraba-raba aspal panas dengan gerakan putus asa. Agus melihat kacamata hitam retak yang disambung selotip itu. Ia melihat tangan kecil yang gemetar memungut bungkus tisu yang sudah gepeng tergilas ban. Ada rasa nyeri yang tiba-tiba menghantam ulu hati Agus. Sebuah resonansi emosional yang tidak bisa ia jelaskan. Pemandangan itu begitu menyayat hati hingga Agus tanpa sadar menurunkan sedikit kaca jendelanya, membiarkan hawa panas dan suara bising luar menerobos masuk, merusak kesempurnaan di dalam mobil. Lihat anak itu, M.A. Gumam Agus pelan, suaranya syarat dengan iba. Kasian sekali. Dia buta, sendirian, dan dagangannya hancur semua. Putri Amalia mendongak dari ponselnya dengan enggan. Ia melirik sekilas ke arah Fahrudin, lalu mendengus kasar. Sebuah dengusan yang penuh penghakiman, hasil didikan bertahun-tahun dari ibunya, Nyai Martha, yang menanamkan doktrin bahwa kemiskinan adalah akibat dari kemalasan atau tipu daya. Putri menaikkan kembali kaca jendela itu dengan tombol otomatis, menutup kembali akses udara luar dengan cepat. Wajahnya mengerut jijik, seolah baru saja melihat bangkai tikus. Jangan tertipu, Pak, sahut Putri dengan nada sinis yang tajam. Zaman sekarang, pengemis itu punya 1001 cara buat bikin kita kasihan. Kacamata retak itu cuma properti. Tongkat itu cuma aksesoris. Paling nanti sore dia pulang naik ojek, buka kacamata, lalu menghitung uang hasil nipu orang-orang bodoh yang baperan. Agus menatap istrinya dengan pandangan tidak percaya. Ia tahu Putri berubah drastis sejak kematian putra pertama mereka 10 tahun lalu, atau setidaknya, sejak mereka diberitahu bahwa bayi itu meninggal. Hati Putri telah membatu, menutup segala celah empati sebagai mekanisme pertahanan diri agar tidak terluka lagi. Tapi mendengar komentar sekejam itu pada anak difabel rasanya tetap menyakitkan. Agus menggeleng pelan, kembali menatap Fahrudin yang kini sedang mencoba berdiri dengan lutut berdarah. Tidak, M.A. Papa punya firasat lain. Lihat cara dia meraba aspal. Lihat cara dia gemetar. Itu bukan akting. Tidak ada anak kecil yang bisa berakting senyata itu di tengah aspal 40 derajat. Putri tertawa kecil, tawa yang kering dan hampa. Papa selalu begitu. Terlalu naif. Itu sebabnya mama saya selalu bilang papa gampang dimanfaatkan orang. Di dunia ini tidak ada orang miskin yang jujur. Pak, kalau mereka jujur, mereka tidak akan miskin. Kalimat itu memantik api kecil di dada Agus. Ia ingin membuktikan bahwa istrinya salah. Ia ingin membuktikan bahwa di tengah lumpur kemiskinan sekalipun, masih ada bunga teratai yang mekar bersih. Ia merogoh saku jasnya, mengeluarkan dompet kulit tebal berwarna coklat tua. Dompet itu berisi uang tunai jutaan rupiah, kartu kredit platinum, dan identitas penting. Benda itu bukan sekadar dompet. Itu adalah simbol godaan duniawi yang paling murni. Agus menatap dompet itu, lalu menatap Fahrudin di luar sana. Sebuah ide gila melintas di kepalanya. Oke. Kalau Mama yakin itu dia penipu, ayo kita buktikan, tantang Agus. Suaranya terdengar serius, membuat Putri menoleh kaget. Papa akan jatuhkan dompet ini di jalurnya. Isinya 3 juta rupiah. Kalau dia ambil dan dia sembunyikan, berarti Mama benar. Tapi kalau dia berusaha mengembalikannya, Mama harus janji satu hal.
Putri mengangkat alisnya yang rapi, merasa tertantang. Janji apa? Mama harus berhenti menghina orang miskin, dan kita akan tolong anak itu semampu kita, jawab Agus tegas. Putri tersenyum miring, yakin 100% ia akan menang. Baginya, uang adalah Tuhan bagi orang lapar. Deal. Siap-siap saja kehilangan 3 juta, Pak. Anggap saja sedekah buat aktor cilik berbakat itu. Lampu lalu lintas masih menunjukkan angka hitung mundur 60 detik. Cukup waktu. Agus membuka pintu mobilnya sedikit. Hawa panas langsung menyerbu masuk, kontras dengan AC mobil. Dengan gerakan cepat dan hati-hati, Agus melangkah keluar. Ia berjalan mengendap-endap mendekati trotoar, memastikan Fahrudin tidak mendengar langkah kakinya di antara kebisingan jalan. Fahrudin sedang berjalan tertatih-tatih ke arah depan. Tongkatnya mengetuk-ngetuk paving block. Agus meletakkan dompet tebal itu tepat di jalur yang akan dilewati Fahrudin, sekitar 3 meter di depannya. Dompet itu tergeletak mencolok di atas trotoar abu-abu. Sebuah benda asing yang memancarkan aura kekayaan. Setelah meletakkannya, Agus bergegas kembali masuk ke dalam mobil, menutup pintu, dan melajukan mobilnya pelan sejauh 10 meter ke depan, lalu berhenti lagi di bahu jalan untuk memantau dari kaca spion. Ketegangan di dalam mobil meningkat drastis. Agus dan Putri kini seperti penonton di barisan depan sebuah pertunjukan drama kehidupan. Mata mereka terpaku pada spion kiri. Di luar sana, Fahrudin terus melangkah. Setiap ketukan tongkat kayu itu terdengar seperti detak jarum jam bom waktu. Bocah itu semakin dekat dengan dompet tersebut. 1 langkah, 2 langkah. Agus menahan napas. Tangannya mencengkeram setir hingga buku-buku jarinya memutih. Dalam hatinya, ia berdoa, "Tolong, Nak, jadilah orang baik. Buktikan pada istriku bahwa dunia ini tidak seburuk yang ia kira." Sementara Putri bersedekap dada, matanya menyipit tajam di balik kacamata hitam. "Ambil." Batinnya sinis. "Ambil uang itu dan tunjukkan wajah aslimu yang serakah." Tongkat Fahrudin terayun ke depan. Ujung kayu yang tumpul itu mendarat tepat di atas permukaan kulit dompet yang empuk. Duk! Suara tongkat yang membentur benda lunak itu berbeda dengan suara benturan ke aspal. Fahrudin berhenti mendadak. Ia mengerutkan kening di balik kacamata retaknya. Ia menggerakkan tongkatnya lagi, menyodok benda itu pelan. Benda itu berat, padat, dan tidak bergeser jauh. Fahrudin perlahan berjongkok. Tangannya yang kotor dan gemetar terulur ke depan, meraba-raba objek yang baru saja diidentifikasi oleh tongkatnya. Jari-jari kecilnya menyentuh tekstur kulit buaya yang halus dan dingin. Ia merabanya lebih detail, merasakan ketebalannya, merasakan lipatannya. Detik itu, waktu seolah membeku. Di dalam mobil mewah, sepasang suami istri menahan napas mereka secara bersamaan. Inilah momen kebenaran. Apakah kelaparan akan mengalahkan moral? Apakah kebutaan fisik akan diikuti oleh kebutaan hati? Fahrudin mengangkat dompet itu. Ia mendekatkannya ke hidung, mencium aroma kulit mahal dan uang kertas yang khas, aroma yang sangat asing bagi hidung jalanannya. Ia tahu benda apa ini. Ia tahu nilainya bisa memberinya makan enak selama berbulan-bulan, atau bahkan membeli kacamata baru. Jari Fahrudin bergerak membuka dompet itu sedikit. Putri tersenyum penuh kemenangan. "Tuh kan, Pak." Dia mengecek isinya. Dia pasti. Namun kalimat Putri terhenti di tenggorokan saat melihat apa yang dilakukan Fahrudin selanjutnya. Sebuah tindakan yang akan menampar kesombongan mereka berdua dengan telak. Waktu seakan berhenti berdetak di trotoar Sudirman yang panas itu. Fahrudin masih berjongkok, mematung seperti arca batu yang terlupakan di tengah hiruk-pikuk peradaban. Di tangannya, dompet kulit tebal berwarna coklat tua itu terasa berat, bukan hanya karena bobot fisiknya, melainkan karena bobot moral yang menyertainya. Bagi seorang bocah yang hidupnya bergantung pada remah-remah belas kasihan, memegang benda semewah itu rasanya seperti memegang bara api neraka yang sekaligus menawarkan kunci surga. Tekstur kulit dompet itu begitu halus di jemarinya yang kasar dan penuh kapalan, sebuah kontras tekstural yang menyakitkan. Fahrudin belum pernah menyentuh kulit selembut ini. Dingin, licin, dan memancarkan aroma kemewahan yang sangat spesifik. Hidungnya yang tajam,
Indra yang Tuhan lebihkan sebagai ganti matanya yang buta, segera menangkap kombinasi aroma yang menguar dari benda itu, wangi maskulin mask yang elegan, bercampur dengan aroma kertas uang baru yang tajam, dan samar-samar tercium sisa aroma pendingin ruangan mobil yang bersih. Itu adalah bau orang kaya. Bau yang tidak pernah ia temukan di kolong jembatan atau di pasar tempat ia biasa tidur. Di dalam perutnya, monster kelaparan yang sedang tidur siang tiba-tiba terbangun dan mengamuk hebat. Asam lambungnya bergejolak, mengirimkan sinyal rasa sakit yang menusuk hingga ke tulang belakang. Otak reptilnya berteriak histeris, membisikkan godaan-godaan manis yang masuk akal. Ambil saja. Tidak ada yang melihat. Kamu butuh makan. Kamu butuh kacamata baru. Tuhan sengaja menjatuhkan ini untukmu. Bayangan tentang nasi padang dengan kuah gulai yang kental, ayam goreng panas yang berminyak, dan es teh manis yang menyegarkan menari-nari di pelupuk matanya yang gelap. Ia hanya perlu membuka resleting itu, mengambil satu lembar merah saja, hanya satu, dan penderitaannya hari ini akan berakhir. Namun, di tengah badai godaan yang mengguncang iman kecilnya itu, suara lain muncul. Suara yang jauh lebih lirih namun lebih kuat daripada teriakan perutnya. Itu suara hati nuraninya. Suara didikan almarhum ibu panti asuhan yang dulu pernah merawatnya sebentar sebelum panti itu digusur. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan tangan yang mencuri tidak akan pernah bisa digunakan untuk berdoa. Fahrudin menggelengkan kepalanya kuat-kuat, seolah berusaha mengusir bisikan setan yang menempel di telinganya. Dengan tangan gemetar, ia menutup kembali dompet itu rapat-rapat. Ia menarik napas panjang, menghirup debu jalanan untuk menguatkan tekadnya. Ia berdiri, menegakkan punggungnya yang ringkih. Lalu, dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia memutar tubuhnya ke arah jalan raya, ke arah di mana ia mendengar suara mobil tadi berhenti sejenak. Pak! Bu! Dompetnya jatuh. Tunggu, Pak! Teriakan itu pecah di udara, melengking tinggi mengatasi deru mesin Kopaja yang lewat. Suara Fahrudin parau, pecah, namun syarat dengan kejujuran yang telanjang. Ia melambaikan dompet itu tinggi-tinggi di atas kepalanya, berharap pemiliknya melihat. Ia tidak tahu bahwa mobil sedan hitam itu sudah melaju 10 meter ke depan dan kini berhenti lagi, mengamatinya lewat spion. Di dalam mobil mewah itu, Putri Amalia ternganga. Mulutnya sedikit terbuka, kacamata hitamnya melorot turun. Ia melihat bocah dekil itu berteriak memanggil, bukan menyembunyikan dompet itu ke dalam baju. Skenario, pasti dicuri, yang sudah ia susun rapi di kepalanya hancur berantakan dalam sekejap. Agus di sebelahnya tersenyum tipis. Matanya berkaca-kaca melihat integritas yang langka itu. Namun, drama di trotoar belum usai. Justru, bahaya baru saja mengintai. Teriakan Fahrudin dan lambaian dompet tebal itu bagaikan umpan darah segar di tengah lautan hiu. Seorang pria bertubuh kurus kering dengan tato naga luntur di lehernya, seorang preman jalanan yang sedang nongkrong di halte bus tak jauh dari sana, mendengar teriakan itu. Matanya yang merah karena kurang tidur dan kebanyakan menenggak minuman keras murahan langsung berbinar licik saat melihat benda coklat di tangan Fahrudin. Preman itu membuang puntung rokok kreteknya ke sembarang arah, lalu berjalan cepat menghampiri Fahrudin dengan langkah yang dibuat-buat santai. Ia memasang wajah ramah yang palsu, jenis keramahan yang menyembunyikan belati di balik punggung. Bayangan tubuh preman itu menutupi Fahrudin dari sinar matahari. Fahrudin merasakan perubahan suhu di sekitarnya. Ia menurunkan tangannya, mendekap dompet itu ke dada dengan insting waspada. Waduh, Dek, makasih ya sudah nemuin dompet Om. Suara preman itu terdengar serak dan berat, dibuat selembut mungkin. Aduh, Om cari-cari dari tadi sampai pusing. Sini, balikin ke Om. Kamu anak pintar. Tangan preman itu terulur, hendak menyambar dompet tersebut. Fahrudin mundur selangkah. Keningnya berkerut di balik kacamata retaknya. Hidungnya bekerja 2 kali lebih cepat dari otaknya. Saat pria itu mendekat, Fahrudin tidak mencium aroma mask mahal atau wangi AC mobil yang tadi ia cium dari dompet itu. Sebaliknya, hidungnya diserang oleh bau yang sangat menyengat dan tidak menyenangkan. Bau keringat asam yang sudah mengering berhari-hari, bau asap rokok kretek murahan yang menempel di baju, dan bau alkohol basi yang menguar dari napas pria itu. Kontras aroma itu begitu tajam. Dompet ini wangi surga, sedangkan pria ini bau jalanan.
Fahrudin menggeleng tegas. Ia mendekap dompet itu semakin erat, seolah ingin menyatukannya dengan rusuknya. Bukan. Ini bukan punya Om, kata Fahrudin lirih namun tegas. Wajah preman itu berubah seketika. Topeng keramahannya retak. Heh, bocah buta. Jangan sok tahu. Itu dompet saya jatuh pas turun dari bus tadi. Sini enggak? Bentaknya mulai kasar. Bohong, jawab Fahrudin. Suaranya bergetar ketakutan tapi kakinya tetap terpaku di tanah. Dompet ini wangi parfum mahal. Badan Om baunya rokok. Ini bukan punya Om. Saya mau balikin ke yang punya mobil tadi. Jawaban polos namun menohok itu membuat darah si preman mendidih. Ia merasa dihina oleh bocah cacat ingusan. Tanpa basa-basi lagi, tangan kasarnya menyambar kerah baju Fahrudin, menariknya hingga tubuh kecil itu terangkat jinjit. Kurang ajar. Dasar maling kecil. Udah buta. Belagu. Siniin dompetnya atau gue patahin tongkat lu. Preman itu berusaha merampas dompet dari pelukan Fahrudin. Terjadilah pergulatan yang tidak seimbang. Fahrudin, dengan tubuhnya yang kekurangan gizi, berusaha mempertahankan amanah itu mati-matian. Ia meringkuk seperti terenggiling, menjadikan punggungnya sebagai tameng, sementara kedua tangannya mengunci dompet itu di perut. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Fahrudin. Kacamata retaknya terlempar jatuh ke aspal. Rasa perih dan panas menjalar di wajahnya. Sudut bibirnya pecah berdarah. Namun, ia tidak melepaskan dompet itu. Ia justru berteriak sekuat tenaga. Tolong! Ada maling. Ini bukan punya dia. Tolong! Di dalam mobil, Agus sudah tidak tahan lagi. Ia melihat preman itu mulai melayangkan kepalan tangan untuk memukul kepala Fahrudin. Cukup! Aku harus turun, seru Agus panik. Tangannya sudah membuka tuas pintu. Putri Amalia menahan lengan suaminya sejenak. Matanya terpaku pada pemandangan di luar. Ia melihat bocah buta itu dipukuli, ditampar, namun tetap memeluk dompet milik suaminya seolah itu adalah nyawanya sendiri. Hati putri yang selama ini beku, merasakan retakan besar. Logikanya yang mengatakan, orang miskin itu serakah, baru saja dihancurkan berkeping-keping oleh seorang bocah yang bahkan tidak bisa melihat dunia. Tunggu, Pak. Bisik putri, suaranya tercekat. Lihat dia. Dia tidak melepaskannya. Dia rela sakit demi uang kita. Di trotoar, preman itu mulai panik karena teriakan Fahrudin memancing perhatian beberapa pejalan kaki lain. Takut dikeroyok massa, preman itu akhirnya mendorong tubuh Fahrudin keras-keras hingga terjerembab ke aspal, lalu meludahinya dengan jijik. Makan tuh dompet. Dasar orang gila. Umpat preman itu sebelum lari terbirit-birit menghilang ke dalam gang sempit. Fahrudin terkapar di atas trotoar panas. Pipinya lebam, lututnya berdarah lagi, dan kacamata hitamnya kini benar-benar hancur terinjak kaki preman tadi. Namun, di pelukannya, dompet coklat itu masih aman. Tidak berkurang 1 rupiah pun. Dengan napas tersengal-sengal menahan tangis, Fahrudin meraba-raba aspal mencari tongkatnya. Ia bangkit berdiri dengan susah payah, menyeka darah di bibirnya dengan punggung tangan. Ia tidak meratapi nasibnya. Ia justru tersenyum tipis, senyum kemenangan seorang pejuang yang berhasil mempertahankan bentengnya. Ia membuka dompet itu lagi, bukan untuk mengambil uangnya, tapi untuk mencari sesuatu yang tadi sempat diraba jarinya, sebuah kartu nama yang terselip di bagian depan. Aku harus cari alamat ini. Bisiknya pada angin panas Jakarta. Orang baik yang punya dompet ini pasti sedih kalau dompetnya hilang. Aku harus kembalikan. Meskipun aku harus merangkak sampai ke ujung dunia. Fahrudin mulai melangkah lagi, tanpa kacamata, dengan wajah babak belur, menembus fatamorgana kota yang kejam, membawa sebongkah kejujuran yang nilainya jauh lebih mahal daripada seluruh isi dompet itu. Matahari mulai condong ke barat, melemparkan bayang-bayang panjang yang terdistorsi di atas trotoar Jakarta yang masih memancarkan hawa panas sisa panggangan siang tadi. Bagi Fahrudin, perjalanan menuju alamat yang tertera di kartu nama itu bukanlah sekadar berjalan kaki. Itu adalah sebuah ziarah penderitaan yang menguji batas fisik tubuh kecilnya yang sudah remuk redam. 3 kilometer. Jarak itu mungkin remeh bagi roda-roda kendaraan yang melesat cepat.
Namun bagi sepasang kaki kecil yang penuh luka lecet dan perut yang kosong melompong, jarak itu membentang bak samudera tanpa ujung. Fahrudin berjalan terseok-seok menyusuri trotoar Sudirman, mengandalkan insting dan bantuan setengah hati dari orang-orang yang ia tanya di jalan. Tanpa kacamata hitamnya yang sudah hancur, mata keruhnya kini terekspos telanjang, membuat orang-orang yang berpapasan dengannya menyingkir ngeri seolah melihat hantu di siang bolong. Wajahnya yang lebam akibat pukulan preman tadi mulai membengkak, mengubah warnanya menjadi ungu kebiruan yang mengerikan. Darah kering masih menempel di sudut bibirnya, bercampur dengan debu jalanan, menciptakan peta kesengsaraan yang nyata di wajah polos itu. Setiap langkah adalah perjuangan melawan gravitasi. Lututnya gemetar hebat, memohon untuk berhenti, namun Fahrudin terus memaksanya bergerak. Di saku celananya yang bolong, tangan kanannya tidak pernah sedetik pun melepaskan cengkeraman pada dompet kulit tebal itu. Benda itu kini terasa hangat, menyerap suhu tubuhnya, seolah telah menjadi organ tambahan yang tak terpisahkan. Dompet itu adalah satu-satunya alasan mengapa ia masih berdiri tegak. Sebuah misi suci untuk membuktikan bahwa dirinya masih manusia yang bermartabat, bukan sampah seperti yang diteriakan preman tadi. Setelah hampir 2 jam menyeret kakinya, aroma udara di sekitarnya perlahan berubah. Bau asap knalpot yang pekat dan bau got yang menyengat perlahan menipis, digantikan oleh aroma yang lebih steril dan dingin. Fahrudin bisa mendengar suara langkah kaki yang berbeda di sekitarnya, bunyi tuk-tuk-tuk sepatu hak tinggi dan tap-tap-tap sepatu pantofel kulit yang beradu dengan lantai granit. Ia telah sampai di kawasan distrik bisnis, tempat di mana uang berputar lebih cepat daripada darah. Di hadapannya, meski ia tak bisa melihatnya, menjulanglah Menara Santoso. Sebuah pencakar langit setinggi 50 lantai yang seluruh dindingnya terbuat dari kaca biru, memantulkan awan sore dengan angkuh. Gedung itu berdiri kokoh seperti raksasa besi yang menatap rendah pada kemiskinan di bawah kakinya. Pintu masuk utamanya adalah sebuah mulut kaca raksasa yang menghembuskan napas AC sedingin es ke arah trotoar, menyambut siapa saja yang layak dan menolak siapa saja yang kotor. Fahrudin merasakan hembusan angin dingin itu menerpa kulitnya yang berkeringat lengket. Sensasi sejuk itu membuatnya menggigil seketika, sebuah kontras termal yang mengejutkan tubuhnya yang demam. Ia tahu ia sudah sampai. Ia meraba saku celananya, memastikan kartu nama itu masih ada. Dengan langkah ragu namun didorong tekad baja, Fahrudin melangkah memasuki pelataran lobi. Tongkat kayunya yang tumpul mengetuk lantai marmer Italia yang licin mengkilap, menghasilkan bunyi tok, tok, tok yang ganjil dan memecah keheningan elegan di lobi mewah itu. Suara itu seketika menarik perhatian semua orang. Para eksekutif berdasi, resepsionis cantik, dan tamu-tamu penting. Mereka menoleh, menatap sosok kecil, kotor, dan bau yang baru saja menodai kesucian visual lobi mereka. Seorang kepala keamanan gedung, pria bertubuh kekar bernama Danu yang seragam safarinya licin tanpa kerutan sedikitpun, melihat kehadiran Fahrudin dari balik meja pos jaga. Matanya menyipit tajam, radar anti kemiskinannya langsung berbunyi nyaring. Bagi Danu, tugasnya bukan hanya menjaga keamanan, tapi menjaga estetika. Dan bocah ini adalah noda terbesar yang pernah ia lihat hari ini. Danu melangkah lebar-lebar memotong jalan Fahrudin. Sepatu bot militernya berdentum mengintimidasi. Aroma parfum murah yang menyengat dan bau tembakau menguar dari tubuh Danu, membuat Fahrudin mundur selangkah karena kaget. Heh, stop. Berhenti di situ. Hardik Danu, suaranya menggelegar di lobi yang hening, membuat gema yang menakutkan. Kamu pikir ini pasar impres? Ini kantor pusat. Dek. Gembel dilarang masuk. Balik kanan. Keluar sekarang juga sebelum saya seret. Fahrudin tersentak. Jantungnya berdegup kencang bak ditabuh genderang perang. Ia mencoba menegakkan kepalanya, mencoba mencari sumber suara itu dengan telinganya yang berdengung. Maaf, Pak. Suara Fahrudin keluar lirih, parau karena dehidrasi. Saya mau ketemu Pak Agus Santoso. Saya mau mengembalikan. Belum sempat Fahrudin menyelesaikan kalimatnya, tawa Danu meledak. Tawa yang merendahkan. Tawa yang mengajak orang-orang di lobi untuk ikut mencemooh lelucon konyol ini. Hah? Ketemu Pak Agus? CEO kami? Danu berkacak pinggang, geleng-geleng kepala dengan wajah tak percaya. Mimpi jangan ketinggian, Dek. Nanti jatuhnya sakit. Pak Agus itu orang terpandang.
Mana mungkin kenal sama kurcaci got kayak kamu. Paling kamu mau minta sumbangan kan? Modus lama. Udah, sana pergi. Lantai saya jadi kotor nih kena lumpur kakimu. Danu mengibaskan tangannya seolah mengusir lalat, lalu mendorong bahu Fahrudin dengan telunjuknya yang besar. Dorongan itu sebenarnya tidak kuat, tapi bagi tubuh Fahrudin yang sudah diambang batas kelelahan, itu seperti hantaman palu godam. Fahrudin kehilangan keseimbangan. Kakinya yang lemah terlipat, dan ia jatuh terjerembab ke lantai marmer yang keras. Berak! Tongkat kayunya terlepas, menggelinding jauh menjauhinya. Bunyi tubuh tulang berbalut kulit yang menghantam lantai terdengar menyedihkan. Rasa nyeri menjalar di pinggul dan sikunya. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah benturan fisik itu, melainkan rasa malu yang membakar wajahnya. Di sekelilingnya, ia bisa mendengar bisik-bisik jijik orang-orang. Ih, jorok banget. Satpamnya mana sih? Kok bisa masuk? Bau banget, sumpah. Fahrudin meraba-raba lantai dengan panik, mencari tongkatnya, tapi tangannya yang lain refleks merogoh saku, mengeluarkan dompet coklat itu. Ia mengangkat dompet itu tinggi-tinggi sambil duduk di lantai, seperti seorang prajurit yang mengibarkan bendera putih di tengah medan perang. Saya bukan pengemis, Pak, teriak Fahrudin. Air mata mulai bercampur dengan debu di pipinya. Suaranya pecah, syarat dengan kepedihan yang mendalam. Saya menemukan ini. Dompet Pak Agus jatuh. Saya cuma mau balikin. Sumpah demi Allah, Pak, saya nggak minta uang. Danu tertegun sejenak melihat dompet kulit mahal di tangan bocah itu. Namun, prasangka buruk sudah menutupi akal sehatnya. Alih-alih percaya, Danu justru menuduh lebih kejam. Wajahnya memerah karena marah, merasa ditantang oleh gembel kecil di depan umum. Oh, jadi kamu maling? Tuduh Danu dengan suara rendah yang berbahaya. Ia mencengkeram kerah baju Fahrudin, menariknya berdiri paksa hingga kaki bocah itu menggantung. Kamu nyopet dompet bos, terus sekarang mau pura-pura jadi pahlawan minta tebusan? Dasar licik. Ikut saya ke pos. Biar saya ajarin sopan santun sama maling kecil. Fahrudin meronta-ronta, kakinya menendang-nendang udara kosong. Lepasin. Saya bukan maling. Tolong. Pak Agus. Jeritnya histeris. Danu menyeret Fahrudin kasar menuju pintu keluar, seperti menyeret karung sampah. Fahrudin mencoba bertahan, tangannya menggapai-gapai pilar, menggapai pot bunga, menggapai apa saja agar tidak diusir sebelum tugasnya selesai. Kuku-kukunya menggores lantai, meninggalkan jejak keputusasaan. Tepat saat Danu hendak melempar tubuh kecil itu keluar dari pintu kaca otomatis, sebuah suara bariton yang tenang namun penuh otoritas terdengar dari arah lift VIP. Suara yang seketika membekukan seluruh aktivitas di lobi itu. Lepaskan anak itu, Danu. Suara itu tidak keras, tidak berteriak, namun memiliki berat jenis yang mampu meruntuhkan nyali siapapun yang mendengarnya. Danu membeku. Ia menoleh perlahan dengan wajah pucat pasi. Di sana, berdiri Agus Santoso, didampingi Putri Amalia. Mereka baru saja turun dari kantor, dan mata Agus kini menatap tajam ke arah kepala keamanannya. Tatapan yang jarang ia keluarkan, tatapan seorang raja yang melihat rakyatnya dianiaya di halaman istananya sendiri. Danu melepaskan cengkeramannya. Tubuh Fahrudin jatuh lagi ke lantai, terbatuk-batuk, napasnya tersengal. Namun tangan kecilnya masih memegang erat dompet itu, mengacungkannya ke arah suara Agus, seolah memberikan laporan pertanggungjawaban terakhir sebelum kesadarannya hilang. Ah, dompet Bapak. Bisik Fahrudin lirih, sebelum pandangannya yang gelap menjadi semakin gelap, dan kepalanya terkulai lemah di atas lantai marmer yang dingin. Keheningan yang menyelimuti lobi Menara Santoso saat itu terasa begitu berat, seolah-olah gravitasi di ruangan tersebut telah meningkat 10 kali lipat, menekan dada setiap orang yang menyaksikannya. Tubuh kecil Fahrudin tergeletak di atas lantai marmer yang dingin, meringkuk seperti janin yang mencari perlindungan dalam rahim ibunya, dikelilingi oleh tatapan-tatapan bersalah dari para pegawai yang sebelumnya sempat mencemooh. Di tangannya, dompet kulit coklat itu masih tergenggam erat, buku-buku jarinya memutih karena cengkeraman mati-matian, sebuah bukti bisu dari integritas yang ia pertahankan hingga titik kesadaran terakhir. Agus Santoso berlutut di samping bocah itu, tidak mempedulikan celana bahan mahalnya yang menyentuh lantai.
Ia menatap wajah Fahrudin yang babak belur. Ada rasa sakit yang aneh menjalar di dada Agus, sebuah rasa nyeri yang spesifik, seakan-akan luka di wajah bocah itu berpindah secara gaib ke wajahnya sendiri. Ia melihat darah segar yang mengalir dari sudut bibir Fahrudin, menetes menodai kemeja kusamnya, menciptakan pola abstrak penderitaan yang tak terbantahkan. Di belakang Agus, Putri Amalia berdiri terpaku. Wajahnya yang biasanya angkuh dan dingin kini pucat pasi, topeng sosialitanya retak 1000. Matanya yang tajam terpaku pada dompet suaminya yang masih aman di tangan bocah itu. Logika matematikanya yang selama ini ia banggakan, bahwa kemiskinan berbanding lurus dengan kejahatan, hancur berantakan. Ia baru saja menyaksikan seorang anak jalanan yang kelaparan, yang bisa saja lari membawa uang jutaan rupiah untuk makan enak, justru memilih untuk dipukuli, dihina, dan pingsan demi mengembalikan hak orang lain. Kaki Putri bergerak sendiri, melangkah perlahan mendekati tubuh Fahrudin seolah ditarik oleh magnet tak kasat mata. Ia berjongkok di sisi lain tubuh bocah itu, berhadapan dengan suaminya. Aroma di sekitar Fahrudin memang tidak sedap, bau keringat, debu, dan anyir darah. Namun anehnya, kali ini Putri tidak merasa mual. Hidungnya yang sensitif justru menangkap aroma lain yang tersembunyi di balik bau jalanan itu. Aroma, susu dan bedak bayi, yang imajiner. Aroma kerinduan yang telah lama hilang dari hidupnya. Putri mengulurkan tangannya yang gemetar. Jari-jarinya yang lentik dan terawat, yang biasanya hanya menyentuh sutra dan berlian, kini terulur menyentuh pipi kotor Fahrudin yang lebam. Saat ujung jari telunjuk Putri bersentuhan dengan kulit pipi Fahrudin yang hangat, sebuah sengatan listrik statis, atau mungkin sengatan takdir, menjalar hebat ke seluruh sarafnya. DEG. Jantung Putri berhenti berdetak sesaat. Napasnya tercekat di tenggorokan. Sensasi itu bukan sekadar sentuhan fisik. Itu adalah gelombang kejut yang mengirimkan memori purba langsung ke otak reptilnya. Rasanya familiar. Sangat familiar. Tekstur kulit ini, bentuk tulang pipi yang menonjol ini, rasanya seperti ia pernah menyentuhnya di kehidupan lain. Rasa hangat yang menjalar dari kulit Fahrudin seolah berbicara langsung pada rahimnya yang kosong, membisikkan kata-kata yang tidak bisa diterjemahkan oleh bahasa manusia. Air mata, tanpa permisi dan tanpa peringatan, lolos dari sudut mata Putri Amalia, jatuh menetes tepat di atas kening Fahrudin. Fahrudin bergerak gelisah dalam pingsannya. Kelopak matanya yang tertutup bergetar. Mulutnya yang bengkak bergumam lirih. Sebuah gumaman yang membuat bulu kuduk Putri meremang. Ibu sakit. Satu kata itu. Ibu. Kata itu menghantam pertahanan Putri Amalia bagaikan ombak tsunami yang menghantam benteng pasir. Dinding es yang ia bangun selama 10 tahun untuk melindungi hatinya dari duka kehilangan bayi, runtuh seketika. Naluri keibuannya, yang ia kira sudah mati dan dikubur bersama peti mati kosong 10 tahun lalu, tiba-tiba bangkit meraung-raung, lapar akan kasih sayang. Putri tidak lagi melihat seorang pengamen buta yang kotor. Di matanya yang kini basah, ia melihat seorang malaikat kecil yang sayapnya patah karena kekejaman dunia. Ia melihat pantulan dosanya sendiri yang telah berprasangka buruk. Dengan gerakan yang mengejutkan semua orang, termasuk Agus, Putri merengkuh tubuh Fahrudin ke dalam pelukannya. Ia tidak peduli gaun Chanel putihnya ternoda darah dan lumpur. Ia mendekap kepala bocah itu ke dadanya, mengusap rambutnya yang kaku dan bau matahari dengan kelembutan yang menyayat hati. Maafkan Tante, Nak. Maafkan kami. Isak Putri, suaranya pecah dan serak. Kamu anak baik. Kamu anak jujur. Tidak ada yang boleh menyakitimu lagi. Tante janji. Agus menatap istrinya dengan pandangan takjub bercampur haru. Ia belum pernah melihat Putri menangis seperti ini sejak hari pemakaman anak mereka. Ada cahaya kelembutan yang kembali bersinar di mata istrinya. Cahaya yang selama ini diredupkan oleh kepahitan hidup. Danu, sang kepala keamanan, berdiri kaku di samping pilar dengan wajah pucat. Ia tahu ia telah melakukan kesalahan fatal. Ia mencoba membuka mulut untuk meminta maaf. Pak Agus, Bu Putri, saya sungguh tidak tahu kalau... Agus mengangkat tangannya, memberikan isyarat diam yang mutlak tanpa menoleh sedikitpun. Simpan suaramu, Danu. Ucap Agus dingin, namun matanya tetap tertuju pada Fahrudin dengan hangat. Siapkan mobil saya di depan lobi sekarang. Dan panggilkan dokter pribadi saya ke rumah.
Anak ini tidak akan pergi kemana-mana selain ke rumah saya. Agus kemudian membungkuk, dengan lembut melepaskan cengkeraman jari Fahrudin pada dompet itu. Sudah, nak. Tugasmu sudah selesai. Kamu sudah sampai di garis finish. Sekarang giliran Bapak yang menjagamu. Seolah mengerti bahasa batin itu, jari-jari Fahrudin melemas. Dompet itu berpindah tangan. Namun Agus tidak memasukkannya ke saku. Ia memegangnya dengan hormat, seolah dompet itu adalah piala kemenangan Fahrudin. Agus menyelipkan lengannya ke bawah punggung dan lutut Fahrudin, mengangkat tubuh ringkih itu dengan mudah. Bobot Fahrudin sangat ringan, terlalu ringan untuk anak seusianya, menandakan betapa seringnya ia melewatkan makan malam. Fakta itu kembali menusuk hati Agus. Mereka bertiga, Agus, Putri, dan Fahrudin yang pingsan dalam gendongan, berjalan keluar dari lobi. Langkah mereka diiringi tatapan ratusan pasang mata yang kini dipenuhi rasa malu dan kagum. Fahrudin masuk ke dalam gedung itu sebagai sampah yang diusir. Namun kini ia keluar sebagai seorang pangeran yang digendong oleh pemilik istana. Saat mereka masuk ke dalam mobil mewah itu kembali, suasananya berbeda 180 derajat. Tidak ada lagi sinisme. Tidak ada lagi keluhan tentang bau. Putri Amalia memangku kepala Fahrudin di pahlanya. Jari-jarinya terus menyisir rambut bocah itu, membersihkan debu dari keningnya. Matahari sore menembus kaca jendela, menyinari wajah Fahrudin yang tertidur. Dalam cahaya keemasan itu, Putri melihat sesuatu yang membuatnya menahan napas lagi. Saat bibir Fahrudin sedikit terbuka dalam tidurnya, bentuk lengkungan bibir atasnya persis seperti bibir Agus. Dan bentuk dagunya yang runcing itu adalah dagu miliknya. Sebuah pertanyaan gila mulai tumbuh di benak Putri. Sebuah harapan yang berbahaya namun memabukkan. Kenapa rasanya sesakit dan senyaman ini memelukmu? Siapa kamu sebenarnya? Nak? Kenapa semesta seolah berteriak bahwa kamu adalah milikku? Mobil itu melaju perlahan meninggalkan hiruk-pikuk Sudirman, membawa Fahrudin menuju takdir barunya. Di kursi belakang, benang merah takdir yang sempat kusut dan terputus 10 tahun lalu, kini mulai terjalin kembali, diikat simpul mati oleh sebuah kejujuran sederhana dan satu pelukan hangat. Langit Jakarta perlahan berubah menjadi jingga kemerahan, seolah merayakan reuni jiwa yang tak terucapkan ini. Namun mereka tidak tahu, di rumah mewah yang mereka tuju, sosok kegelapan bernama Nyai Marta sedang menunggu, siap memotong kembali benang takdir itu dengan gunting kebencian. Malam itu, kemewahan di kediaman Santoso terasa berbeda. Jika biasanya rumah besar bergaya Mediterania itu terasa dingin dan kosong seperti museum seni yang tak berpenghuni, malam ini dinding-dindingnya seolah bernapas lega, menyerap kehangatan baru yang dipancarkan oleh kehadiran seorang tamu kecil. Di kamar mandi utama yang berlapis marmer Italia, uap air hangat mengepul lembut, membawa aroma sabun lavender dan chamomile yang menenangkan. Fahrudin, yang seumur hidupnya hanya mengenal mandi dengan air kru sungai atau air keran masjid yang dingin, kini tenggelam dalam batu porselen putih, dikelilingi buih busa yang melimpah. Putri Amalia, dengan lengan baju sutranya yang digulung hingga siku, memandikan bocah itu dengan tangannya sendiri. Tidak ada rasa jijik, tidak ada keraguan. Jari-jarinya yang lembut menyeka daki tebal yang telah mengerak bertahun-tahun di leher dan punggung Fahrudin, seolah ia sedang membersihkan lapisan debu dari sebuah permata yang hilang. Saat air hangat membasuh tubuh kurus itu, Putri melihat peta penderitaan yang terukir di kulit Fahrudin, bekas luka sabetan rotan di betis, luka bakar rokok yang samar di bahu, dan tulang rusuk yang menonjol tajam akibat gizi buruk. Setiap bekas luka itu adalah cerita horor yang membuat hati Putri teriri sembilu, namun sekaligus membakar naluri perlindungannya menjadi kobaran api yang tak terpadamkan. Setelah bersih, Fahrudin dikenakan piyama flanel baru berwarna biru muda, piyama yang sebenarnya dibeli Putri 10 tahun lalu untuk bayinya yang tiada, yang selama ini tersimpan rapi di lemari terkunci sebagai monumen kesedihan. Saat Fahrudin keluar dari kamar mandi, rambutnya yang basah disisir rapi ke samping, dan wajahnya bersinar bersih. Transformasi itu begitu menakjubkan hingga membuat Agus Santoso, yang menunggu di ruang keluarga, harus menahan napas. Bocah gembel yang tadi siang dipukuli preman itu telah lenyap. Yang berdiri di hadapan mereka kini adalah seorang pangeran kecil yang tampan, dengan garis rahang dan bentuk hidung yang merupakan fotokopi sempurna dari wajah Agus. Fahrudin duduk di sofa bludru yang empuk. Tangannya meraba-raba permukaan kain yang halus dengan takjub. Agus dan Putri duduk di sampingnya,
menatapnya dengan tatapan memuja, seolah mereka sedang menyaksikan mukjizat. Namun, kedamaian surgawi itu tidak ditakdirkan bertahan lama. Suara deru mesin mobil Jaguar tua yang berat terdengar memasuki halaman rumah, diikuti oleh bunyi pintu mobil yang dibanting keras. Langkah kaki yang diiringi ketukan tongkat kayu berujung perak terdengar mendekat ke pintu utama. Irama ketukan itu angkuh, dominan, dan membawa aura otoritas yang mencekam. Pintu depan terbuka lebar tanpa diketuk. Angin malam yang dingin menerobos masuk, mematikan lilin aromaterapi yang menyala di meja tamu. Berdirilah di sana, Nyai Martha. Wanita berusia 60-an itu tampak seperti ratu dari kerajaan kegelapan yang elegan. Ia mengenakan kebaya hitam modern dengan brokat emas, sanggulnya tinggi menjulang tanpa celah, dan lehernya dililit kalung mutiara yang harganya bisa membeli satu blok perumahan. Wajahnya masih cantik untuk seusianya, namun matanya yang tajam memancarkan kekejaman yang dingin, jenis kekejaman yang biasa dimiliki oleh orang yang terbiasa mengendalikan nasib orang lain. Putri, apa-apaan ini? Suara Martha menggelegar, memenuhi ruangan dengan vibrasi kemarahan. Mama dengar dari satpam kantor, suamimu memungut sampah jalanan dan membawanya pulang? Apa kalian sudah gila? Rumah ini bukan panti sosial. Putri Amalia bangkit berdiri, instingnya langsung memasang tameng. Dulu, ia akan menunduk takut pada ibunya. Tapi malam ini, ada Fahrudin di belakangnya. Ma, tolong kecilkan suaranya. Ada anak kecil di sini. Namanya Fahrudin, dan dia bukan sampah. Dia tamu kita. Martha mendengus jijik, melangkah masuk dengan dagu terangkat. Matanya menyapu ruangan hingga mendarat pada sosok kecil berpiyama biru di sofa. Fahrudin, yang mendengar suara bentakan itu, menyusut takut, merapatkan tubuhnya ke sandaran sofa. Ia bisa mencium aroma parfum menyengat dari wanita tua itu, aroma bunga sedap malam yang terlalu pekat, mengingatkannya pada bau kamar mayat atau kuburan lama. Martha mendekat, matanya memicing tajam meneliti Fahrudin. Awalnya, ia hanya melihat seorang anak biasa. Namun, ketika Fahrudin mendongak ke arah suara Martha, dan cahaya lampu kristal menyinari wajahnya, jantung Martha seakan ditarik paksa keluar dari rongga dadanya. Mata itu, sepasang bola mata yang tertutup selaput putih keruh itu. Katarak bawaan. Ingatan 10 tahun lalu menghantam Martha seperti kereta api yang lepas kendali. Ia ingat ruang bersalin rahasia itu. Ia ingat tangisan bayi merah yang baru lahir. Dan ia ingat jeritannya sendiri saat melihat mata bayi itu cacat. Buang dia. Cacat ini aib. Keluarga kita harus sempurna. Bilang pada putri bayinya meninggal. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai merembes di balik bedak tebal Martha. Lututnya goyah. Tidak mungkin. Bayi itu seharusnya sudah mati di tempat sampah atau hanyut di sungai. Bagaimana mungkin aib itu bisa kembali, duduk di sofa putrinya, memakai baju yang seharusnya menjadi kain kafannya? Martha berusaha menguasai diri. Ia adalah pemain sandiwara kelas kakap. Wajah kagetnya segera ia ganti dengan senyum manis yang mengerikan, senyum ular berbisa yang siap mematuk. Oh, jadi ini anaknya? Ujar Martha, suaranya berubah mendadak lembut, namun terdengar palsu di telinga Fahrudin yang peka. Martha duduk di samping Fahrudin, menggeser posisi Agus. Kasian sekali. Matanya buta ya. Siapa namamu? Nak. Fahrudin. Nek. Cicit Fahrudin gemetar. Martha mengulurkan tangannya yang dipenuhi cincin batu mulia, menyentuh kepala Fahrudin. Bagi Agus dan Putri, itu terlihat seperti sentuhan kasih sayang seorang nenek. Namun bagi Fahrudin, tangan itu terasa dingin dan mencengkeram, seperti cakar elang yang siap meremukkan tengkoraknya. Rambutmu bagus sekali. Bisik Martha. Dengan gerakan cepat dan tak terlihat, jari Martha melilit selai rambut Fahrudin di bagian belakang kepala, lalu menyentaknya kuat. Ces. Fahrudin tersentak kaget, meringis kesakitan. Aduh. Maaf sayang. Tangan nenek tersangkut. Martha berbohong lancar, sementara tangan kirinya dengan cepat menyembunyikan helai rambut itu, lengkap dengan akarnya, ke dalam saku sapu tangannya. Putri memandang curiga, tapi Martha sudah berdiri, kembali memasang topeng nenek yang prihatin. Ya, sudahlah.
Kalau kalian mau merawatnya sebentar, Mama tidak larang. Tapi ingat, jangan terlalu berharap. Anak jalanan itu banyak penyakitnya. Mama pulang dulu, ada urusan. Martha berbalik dan berjalan cepat keluar rumah. Langkahnya jauh lebih terburu-buru daripada saat ia datang. Di dalam mobilnya, tangan Martha gemetar hebat saat memasukkan helai rambut itu ke dalam plastik klip obat yang selalu ia bawa. Ia segera menelepon dokter pribadinya yang korup. Suara Martha bergetar oleh kepanikan murni. "Dokter, saya kirim sampel rambut sekarang. Lakukan tes DNA ekspres. Bandingkan dengan sampel Agus yang dulu kita simpan. Saya mau hasilnya malam ini juga. Jangan tanya kenapa, kerjakan saja atau rumah sakitmu saya bakar." 2 jam kemudian, di ruang kerja pribadinya yang gelap, Martha menerima sebuah pesan email. Ia membukanya dengan tangan yang dingin membeku. Lampiran PDF itu hanya berisi 1 halaman, namun isinya adalah vonis kematian. Probabilitas paternitas, 99,998% kesimpulan, hubungan biologis ayah anak terkonfirmasi. Martha membanting ponselnya ke meja. Napasnya memburu. Matanya melotot menatap kegelapan. Rahasia busuknya telah bangkit dari kubur. Jika Putri tahu bahwa anaknya masih hidup, dan tahu bahwa ibunya sendirilah yang membuangnya hanya karena mata buta itu, Martha tidak hanya akan kehilangan putri dan cucu. Ia akan kehilangan akses ke seluruh harta kekayaan Santoso. Ia akan diusir, dipermalukan, dan mungkin membusuk di penjara. "Tidak," desis Martha. Matanya berkilat gila di bawah sinar bulan yang menerobos jendela. "Aku tidak membesarkan putri seumur hidup hanya untuk dihancurkan oleh bocah buta itu." Wanita tua itu berjalan menuju lemari antiknya. Ia membuka sebuah laci tersembunyi di bagian belakang, mengeluarkan sebuah botol kecil tak berlabel berisi cairan bening. Itu adalah racun tikus cair konsentrat tinggi yang ia simpan untuk membasmi hama di gudang vilanya. "Kau seharusnya mati 10 tahun lalu, Nak," gumam Martha pada botol racun itu. "Maafkan nenek harus menyelesaikan takdirmu malam ini. Dunia ini terlalu kejam untuk orang buta sepertimu. Anggap saja nenek sedang membebaskanmu." Malam semakin larut, dan sementara Fahrudin tidur nyenyak di kamar mewah untuk pertama kalinya dalam pelukan mimpi indah, di seberang kota, malaikat maut sedang meracik menu terakhir untuknya. Jam dinding antik berbandul emas di ruang tengah kediaman Nyai Martha berdetak dengan irama yang lambat dan berat, seolah sedang menghitung mundur sisa nyawa seseorang. Oh. Suara itu menggema di seluruh penjuru rumah besar yang sunyi, memantul di dinding-dinding dingin yang dipenuhi lukisan diri Martha dari masa mudanya. Di dapur yang luas dan steril, aroma manis yang memabukkan mulai menguar, memenuhi udara dengan wangi coklat Belgia yang sedang dilelehkan, bercampur dengan harum vanila dan susu segar yang mendidih di atas kompor. Nyai Martha berdiri di depan panci tembaga, mengaduk adonan puding coklat yang kental dan hitam pekat. Gerakannya tenang, terukur, dan hampir hipnotik. Uap panas mengepul ke wajahnya. Namun wanita tua itu tidak berkedip. Di meja marmer di sampingnya, tergeletak sebuah botol kecil kaca berwarna coklat gelap tanpa label. Botol itu tampak tidak berbahaya, seperti botol obat tetes mata biasa, namun isinya adalah ekstrak racun tikus cair berkonsentrasi tinggi, sebuah cairan tak berbau dan tak berasa yang mampu menghentikan detak jantung mamalia dewasa dalam hitungan menit. Bagi Martha, apa yang sedang ia lakukan bukanlah pembunuhan. Dalam logika pikirannya yang telah terdistorsi oleh ambisi dan gengsi selama puluhan tahun, ini adalah sebuah operasi bedah. Ia sedang memotong jaringan kanker yang mengancam kesehatan keluarganya. Fahrudin, bocah buta itu, adalah kanker tersebut. Kehadirannya adalah bukti hidup dari kegagalan genetika keluarga Santoso, sebuah aib yang 10 tahun lalu sudah ia coba hapus, namun kini kembali menghantui seperti hantu penasaran. Martha mematikan kompor. Adonan puding meletup-letup pelan, kental dan berkilau seperti lahar hitam. Ia mengambil 4 buah mangkuk kristal yang indah. 3 mangkuk memiliki kaki gelas yang polos, sedangkan 1 mangkuk memiliki sedikit ukiran garis emas di bibir gelasnya. Sebuah tanda yang sangat halus, yang hanya bisa dikenali oleh mata tajamnya. Dengan tangan yang stabil, tanpa getaran sedikit pun, tangan dingin seorang pembunuh berdarah dingin, Martha menuangkan adonan puding ke 3 gelas polos. Lalu, untuk gelas keempat yang bergaris emas, ia melakukan ritual utamanya.
Ia mengambil botol kecil itu, membuka tutupnya, dan meneteskan 10 tetes cairan bening ke dalam mangkuk kosong tersebut. Cairan itu jatuh tanpa suara. Drip, drip, drip. Lalu Martha menuangkan adonan coklat panas di atasnya. Ia mengaduknya pelan dengan sendok perak kecil, memastikan racun itu menyatu sempurna dengan manisnya gula dan pahitnya kakao. Tidurlah yang nyenyak, pangeran kecil. Bisik Martha pada puding beracun itu. Senyum tipis terukir di bibirnya yang merah darah. Dunia ini terlalu gelap untukmu. Nenek hanya membantumu menemukan cahaya yang abadi. Ia menata keempat mangkuk itu di atas nampan perak, menutupinya dengan plastik wrap agar tetap higienis, lalu memasukkannya ke dalam kulkas portabel mewahnya. Malam ini, ia akan memainkan peran terbaik dalam hidupnya. Peran seorang nenek yang penuh penyesalan dan ingin berdamai. Sementara itu, di kediaman Agus dan Putri, suasana justru bertolak belakang 180 derajat. Ruang makan yang biasanya sepi kini dipenuhi tawa renyah. Agus sedang menyuapi Fahrudin, yang bersikeras ingin makan sendiri meski berantakan, sementara Putri sibuk mengelap sudut bibir bocah itu dengan tisu basah. Ada kebahagiaan domestik yang sederhana namun mahal di sana. Fahrudin, yang mengenakan piyama biru barunya, tampak bercahaya. Ia menceritakan lelucon-lelucon polos tentang kehidupan jalanan yang membuat Agus terbahak dan Putri tersenyum haru. Namun, kebahagiaan itu seketika terusik saat bel pintu depan berbunyi nyaring, memotong tawa mereka seperti pisau memotong kue. Asisten rumah tangga membuka pintu, dan masuklah Nyai Martha. Kali ini, ia tidak datang dengan wajah marah seperti sebelumnya. Wajahnya tampak sendu, matanya sedikit sembab, hasil tetes mata buatan, dan tangannya menenteng sebuah coler bag berlogo toko kue mahal. Putri Amalia berdiri, naluri protektifnya langsung menyala. "Mama, mau apa lagi ke sini malam-malam?" Martha meletakkan tas itu di meja tamu, lalu berjalan mendekati mereka dengan langkah ragu yang dibuat-buat. Ia menangkupkan kedua tangannya di dada, menatap Putri dan Fahrudin bergantian dengan tatapan memelas yang telah ia latih di depan cermin selama 1 jam terakhir. "Putri, Agus, Mama datang untuk minta maaf." Suara Martha bergetar, terdengar begitu tulus hingga bisa menipu malaikat sekalipun. "Mama sadar, tadi Mama terlalu kasar. Mama hanya kaget. Mama takut kalian tertipu. Tapi setelah Mama pikir-pikir di rumah, melihat betapa bahagianya kalian, Mama sadar Mama salah." Agus, yang hatinya memang lunak, segera luluh. Ia mempersilakan ibu mertuanya duduk. "Sudahlah, Ma. Yang penting Mama sudah mengerti. Fahrudin anak baik." Martha beralih menatap Fahrudin yang duduk kaku di kursi makan. Bocah buta itu memiringkan kepalanya. Telinganya bergerak-gerak menangkap intonasi suara nenek tua itu. Hidungnya kembali mencium aroma bunga sedap malam yang pekat, aroma yang membuatnya merasa mual dan takut, namun ia tidak berani bersuara. "Fahrudin, Nak." Martha mendekat, menyentuh bahu bocah itu. Kali ini sentuhannya ringan, tidak mencubit. "Maafkan nenek ya. Nenek sudah tua, kadang mulut nenek jahat. Sebagai tanda damai, nenek buatkan puding coklat spesial resep keluarga. Dulu, nenek sering buatkan ini untuk ibu Putri waktu kecil." Martha mengeluarkan nampan berisi 4 gelas puding dari tasnya. Puding itu sudah dingin, kenyal, dan menggugah selera. Dengan cekatan namun santai, Martha meletakkan gelas-gelas itu di meja makan. Matanya tajam mengunci target. Gelas polos untuk Agus. Gelas polos untuk Putri. Gelas polos untuk dirinya sendiri. Dan gelas dengan garis emas tipis di bibirnya. Gelas yang berisi malaikat maut. Ia letakkan tepat di hadapan Fahrudin. "Nah, ini untukmu, sayang," ucap Martha manis, sambil menaruh sendok perak di samping gelas itu. "Coklatnya paling banyak. Makanlah, supaya kamu cepat besar dan kuat." Putri tersenyum lega melihat ibunya tampak berubah. Ia tidak menaruh curiga sedikit pun. "Wah, enak sekali kelihatannya. Terima kasih, Ma. Ayo, Fahrudin, dimakan buatan nenek. Ini puding legendaris loh." Fahrudin meraba meja, menyentuh mangkuk puding yang dingin itu. Rasa takut di hatinya sedikit mereda mendengar suara lembut Putri. "Jika Ibu Pri bilang ini enak, maka ini pasti aman."
Fahrudin mengangguk pelan, mengangkat sendoknya. "Terima kasih, Nek," ucap Fahrudin polos. Jantung Martha berdegup kencang karena antisipasi. Ia duduk di kursi seberang, menatap Fahrudin lekat-lekat. Dalam hitungan menit setelah suapan pertama, racun itu akan bekerja. Napas bocah itu akan sesak. Jantungnya akan berhenti. Orang-orang akan mengira itu serangan asma atau jantung mendadak. Sesuatu yang wajar bagi anak jalanan yang sakit-sakitan. Dan setelah bocah itu mati, Martha akan berpura-pura histeris paling keras, lalu menyarankan agar jenazahnya segera dikubur tanpa otopsi demi menghormati almarhum. Rencana yang sempurna, tanpa celah. Namun, Tuhan seringkali bekerja dengan cara yang melampaui kelicikan manusia. Tepat saat Fahrudin hendak menyuapkan potongan puding pertama ke mulutnya, Agus tiba-tiba berdiri dari kursinya sambil menepuk jidat. "Astaga! Papa lupa menutup jendela kamar atas. Anginnya kencang sekali. Nanti air hujan masuk. Ma, tolong bantu Papa sebentar pegangi kuncinya yang macet." Seru Agus panik melihat tirai ruang tamu berkibar hebat. Putri segera bangkit. "Aduh, Papa ini kebiasaan. Ma, Fahrudin, sebentar ya. Jangan dimakan dulu. Kita doa bersama nanti kalau Papa sudah turun." Martha mendecak kesal dalam hati karena momennya tertunda, tapi ia harus tetap bersandiwara. "Iya, sana bereskan dulu. Mama tunggu di sini." Agus dan Putri berlari menaiki tangga. Kini, di ruang makan yang luas itu, hanya tinggal Nyai Martha dan Fahrudin. Keheningan kembali meraja. Martha menatap bocah buta itu dengan tatapan predator yang tak lagi disembunyikan. Fahrudin, meskipun tidak bisa melihat, merasakan aura dingin yang menusuk dari arah depan. Ia merasa tidak nyaman duduk berdiam diri. Tangannya yang gelisah meraba-raba meja, mencari gelas air minumnya. Dan disinilah, satu gerakan kecil yang tak disengaja akan mengubah sejarah. Tangan Fahrudin yang canggung menyenggol sendoknya hingga jatuh berdenting ke lantai. Kling! Maaf. Fahrudin gugup. Ia meraba-raba lantai dengan kakinya, lalu membungkuk untuk mengambil sendok itu. Saat ia membungkuk, sikunya tanpa sengaja menyenggol nampan putar, lazi Susan, yang ada di tengah meja makan mewah itu. Nampan kaca itu berputar pelan, sangat pelan, nyaris tanpa suara. Posisi gelas-gelas puding itu bergeser. Gelas bergaris emas yang tadinya ada di depan Fahrudin, kini berputar ke sisi kanan. Dan gelas polos yang tadinya ada di sisi kanan, milik Martha, berputar ke hadapan Fahrudin. Fahrudin kembali duduk tegak setelah mengambil sendok. Ia tidak tahu apa yang terjadi. Martha, yang sedang sibuk mengecek ponselnya sambil membalas pesan dari pengacaranya tentang aset warisan, juga tidak melihat pergeseran kecil itu. Ia terlalu percaya diri. Ia terlalu yakin pada rencananya. Di atas meja, Mau telah bertukar tempat duduk. Sang pemburu kini menjadi buruan, dan sang korban kini menjadi hakim tanpa palu. Agus dan Putri terdengar menuruni tangga sambil tertawa lega. "Sudah beres. Yuk, kita makan pudingnya," seru Agus riang. Mereka kembali duduk. Martha meletakkan ponselnya, tersenyum lebar menatap Fahrudin. Ia tidak menyadari bahwa gelas di depan Fahrudin sekarang adalah gelas polos. Dan gelas yang ada di depannya sendiri memiliki garis emas tipis yang berkilau samar ditimpa lampu gantung. "Ayo, nak, jangan malu-malu," desak Martha, matanya berbinar licik. "Suapan pertama harus yang besar ya." Fahrudin mengangguk, menyendok puding hitam itu. Martha pun mengangkat sendoknya sendiri, bersiap menikmati kemenangan manisnya. Suasana di ruang makan kediaman Santoso malam itu terasa begitu intim, hangat, dan menipu. Di bawah pendar cahaya lampu kristal yang keemasan, 4 manusia duduk mengelilingi meja bundar, bersiap menikmati hidangan penutup yang seharusnya manis. Namun, takdir memiliki selera humor yang gelap. Di antara denting sendok dan piring porselen, malaikat maut sedang berdiri di sudut ruangan, melipat sayap hitamnya, menunggu dengan sabar siapa yang akan ia jemput malam ini. Nyai Martha tersenyum lebar. Sebuah senyuman yang mereka sempurna namun tidak mencapai matanya yang dingin. Jantungnya berdegup kencang, memompa adrenalin antisipasi ke seluruh tubuhnya. Ia menatap Fahrudin lekat-lekat,
seperti seorang penonton teater yang menunggu adegan puncak. Di dalam benaknya, ia sudah menyusun skenario duka cita, menangis histeris, menyalahkan koki restoran tempat ia membeli puding, padahal ia buat sendiri, dan segera mengatur pemakaman tertutup. Fahrudin, dengan kepolosan yang menyayat hati, mengangkat sendok peraknya. Tangan kecilnya meraba bibir mangkuk sebentar, lalu menyuapkan potongan besar puding coklat itu ke dalam mulutnya. Martha menahan napas. Detik-detik ini adalah penentuan. Fahrudin mengunyah pelan. Tekstur puding yang lembut lumer di lidahnya. Rasa coklat Belgia yang kaya bercampur dengan susu segar memenuhi rongga mulutnya. Tidak ada rasa pahit. Tidak ada rasa terbakar. Hanya kenikmatan murni yang membuat mata butanya berbinar. Enak sekali, Nek. Puji Fahrudin tulus. Senyum manis mengembang di wajahnya yang masih lebam. Ini puding paling enak yang pernah Udin makan seumur hidup. Terima kasih, Nek. Mendengar itu, Martha menghembuskan napas lega yang panjang. Berhasil, pikirnya. Rasa manis itu adalah tipuan terakhir. Racun sianida cair yang ia gunakan memang jenis mahal yang tidak mengubah rasa, namun mematikan dalam hitungan menit. Demi menjaga sandiwaranya agar tidak terlihat mencurigakan, Martha pun mengangkat sendoknya sendiri. Ia harus terlihat menikmati hidangan yang sama. Tanpa keraguan sedikit pun, wanita tua itu menyendok puding dari mangkuk di hadapannya. Mangkuk yang memiliki garis emas tipis di bibirnya, tanda yang ia lupakan karena pergeseran meja tadi, dan memasukkannya ke mulut. Coklat itu meluncur turun melewati kerongkongannya, masuk ke dalam lambungnya, membawa serta 10 tetes maut yang telah terlarut sempurna. 1 menit berlalu. Keheningan yang nyaman menyelimuti meja makan. Agus dan Putri juga mulai memakan bagian mereka sambil membicarakan rencana sekolah untuk Fahrudin. Namun, perlahan-lahan, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Martha, yang sedang menunggu Fahrudin tersedak, tiba-tiba merasakan sensasi ganjil di ujung lidahnya. Rasanya seperti menjilat baterai bocor. Ada rasa logam yang tajam dan menyengat. Sensasi itu dengan cepat berubah menjadi rasa panas yang membakar, seolah-olah ia baru saja menelan bara api yang masih menyala. Kerongkongannya menyempit drastis. Udara terasa berat untuk ditarik. Martha meletakkan sendoknya dengan tangan yang mulai gemetar. Kenapa? Batinnya bingung. Kenapa rasanya panas sekali? Di seberang meja, Fahrudin masih makan dengan lahap, sudah suapan kelima, keenam, dan ia terlihat sangat sehat. Pipinya merona bahagia, napasnya teratur. Tidak ada tanda-tanda keracunan. Kepanikan mulai merayap naik ke tengkuk Martha, dingin dan mencekam. Keringat sebesar biji jagung muncul di dahinya yang keriput. Pandangannya mulai berbayang. Lampu kristal di atasnya tampak bergoyang-goyang, pecah menjadi ribuan kunang-kunang yang menyilaukan. Mama kenapa? Tanya Putri Amalia, menyadari ibunya tiba-tiba mematung dengan wajah memerah padam. Kok keringatan begitu? AC-nya kurang dingin. Martha mencoba menjawab, tidak. Tapi suaranya tidak keluar. Lidahnya terasa tebal dan kaku, seolah membengkak memenuhi rongga mulut. Rasa sakit yang luar biasa kemudian meledak di perutnya. Bukan sekadar sakit perut biasa, melainkan rasa sakit seolah ada ribuan pisau silet yang sedang mencabik-cabik dinding lambungnya dari dalam. Racun sianida itu mulai bekerja, memutus rantai oksigen di tingkat sel, membuat tubuhnya menjerit kelaparan udara meski paru-parunya penuh. Tangan Martha yang gemetar hebat secara refleks mencengkeram lehernya sendiri. Matanya melotot, urat-urat di leher dan pelipisnya menonjol keluar berwarna biru gelap, kontras dengan wajahnya yang kini berubah menjadi ungu keabuan. Perang! Mangkuk puding di hadapan Martha tersenggol tangannya yang kejang, jatuh pecah berkeping-keping di lantai. Suara pecahan kaca itu memecah kedamaian malam seperti ledakan bom. Agus dan Putri terlonjak kaget. Mereka langsung melompat dari kursi. "Mama!" jerit Putri histeris, berlari menghampiri ibunya yang kini mulai melorot dari kursi. Tubuh Martha kejang-kejang hebat. Ia jatuh berdebam ke lantai karpet. Mulutnya terbuka lebar mencoba meraup oksigen, namun paru-parunya seolah telah berubah menjadi batu. Buih putih bercampur sedikit darah mulai keluar dari sudut bibirnya, sebuah pemandangan mengerikan yang membuat Fahrudin, meski tak bisa melihat, mundur ketakutan mendengar suara gurgling, mendengkur basah, yang mengerikan itu. Di tengah sekaratnya,
Di sisa kesadaran terakhirnya yang mulai meredup, mata Martha yang melotot liar menangkap satu detail kecil di antara pecahan beling di lantai. Potongan bibir gelas yang pecah. Di sana, di atas serpihan kaca yang terkena cahaya lampu, terlihat garis emas tipis yang berkilau. Dunia Martha runtuh. Kebenaran menghantamnya lebih keras daripada racun itu sendiri. Ia menyadari ironi nasib yang paling brutal. Piring putar itu. Meja sialan itu pasti berputar saat ia tidak melihat. Gelas itu tertukar. Racun yang ia racik dengan penuh kebencian untuk membunuh darah dagingnya sendiri, kini mengalir deras di dalam darahnya, menghancurkan organ tubuhnya satu persatu. Martha ingin berteriak, ingin memaki, ingin meminta tolong. Ia menatap Agus dan Putri yang panik berusaha melonggarkan bajunya. Ia ingin bilang, bukan sakit jantung, ini racun. Beri aku penawarnya. Tapi sinyal otak kepita suaranya sudah putus total. Ia terkunci di dalam tubuh yang sedang mati. Pandangan Martha beralih ke Fahrudin. Bocah buta itu berdiri mematung sambil memegang tongkatnya. Wajahnya penuh kekhawatiran yang tulus. Nenek kenapa? Nenek sakit? Tahan ya Nek, ibu sedang panggil dokter. Suara Fahrudin terdengar samar, menggema seperti dari dalam terowongan panjang. Air mata penyesalan dan ketakutan menetes dari mata Martha. Bukan penyesalan karena telah berbuat jahat, tapi penyesalan karena kalah dalam permainannya sendiri. Ia melihat cahaya yang selama ini ia benci ada pada diri Fahrudin. Cahaya kejujuran yang melindunginya. Dan kini, kegelapan abadi yang selama ini Martha pelihara di hatinya, datang menjemputnya dengan paksa. Tubuh Martha mengejang satu kali terakhir dengan sangat kuat. Punggungnya melengkung kaku, lalu jatuh lemas. Matanya yang terbuka lebar menatap kosong ke langit-langit, merekam detik terakhir kehidupannya yang penuh kepalsuan. Pupil matanya melebar maksimal, tak lagi merespons cahaya. Jantungnya yang penuh ambisi berhenti berdetak selamanya. Innalillahi. Bisik Agus, jarinya mengecek nadi di leher mertuanya yang sudah tidak berdenyut. Wajah Agus pucat pasi. Putri, Mama sudah tidak ada. Putri menjerit, tangisannya meledak memenuhi ruangan. Ia memeluk jasad ibunya yang masih hangat namun kaku. Ia tidak tahu bahwa kematian ibunya bukanlah takdir alamiah, melainkan sebuah eksekusi mati yang dijatuhkan oleh tangan ibunya sendiri. Fahrudin berdiri dalam kegelapan dunianya, mendengar tangisan itu dengan bingung. Ia meraba-raba meja, menyentuh sisa puding di mangkuknya yang aman. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja duduk berdampingan dengan maut, dan kepolosannya lah yang membuatnya selamat. Di luar, guntur menggelegar dahsyat, seolah langit sedang menutup palu sidang atas kasus kejahatan yang tak termaafkan ini. Keadilan telah ditegakkan dengan cara yang paling puitis dan mengerikan. Sang penyihir telah meminum racunnya sendiri. Namun, misteri belum berakhir. Di dalam tas tangan Martha yang tergeletak di kursi, sebuah buku harian tua dan hasil tes DNA yang baru dicetak sedang menunggu untuk ditemukan. Bom waktu kedua yang akan meledakkan kebenaran tentang siapa Fahrudin sebenarnya. Hujan badai mengguyur Jakarta malam itu dengan intensitas yang mengerikan, seolah langit sedang berusaha mencuci dosa-dosa besar yang baru saja terjadi di bawah atap kediaman keluarga Santoso. Mobil jenazah yang membawa jasad kaku Nyai Martha baru saja berlalu, meninggalkan jejak lampu sirine merah yang memantul di genangan air halaman, menciptakan ilusi darah yang menggenang. Polisi telah menyelesaikan olah tempat kejadian perkara, TKP, awal, menyimpulkan kematian itu sebagai serangan jantung mendadak atau keracunan makanan yang tidak disengaja, mengingat usia Martha yang sudah tua. Namun, atmosfer di dalam rumah itu masih menyisakan residu ketegangan yang pekat, sebuah kabut misteri yang belum terpecahkan. Putri Amalia duduk bersimpuh di lantai ruang tamu yang dingin, tepat di titik di mana ibunya tadi menghembuskan napas terakhir. Matanya bengkak, riasannya luntur oleh air mata duka, mengubah wajah cantiknya menjadi topeng kesedihan yang berantakan. Di hadapannya, tergeletak tas tangan kulit buaya milik Martha yang tertinggal. Tas itu tampak begitu angkuh dan mahal, sebuah benda mati yang menjadi saksi bisu dari segala kepalsuan pemiliknya. Agus Santoso, suami yang setia, duduk di sofa belakang, memijat pelipisnya yang berdenyut, mencoba mencerna tragedi makan malam yang berubah menjadi takziah ini. Dengan tangan yang masih gemetar sisa syok, Putri menarik tas itu ke pangkuannya. Ia berniat mencari kartu identitas atau buku telepon untuk menghubungi kerabat jauh,
Namun yang akan ia temukan justru adalah kunci kotak Pandora yang akan menjungkir-balikan semesta kehidupannya selamanya. Saat ia membuka resleting emas tas itu, aroma parfum sedap malam yang menjadi ciri khas ibunya langsung menyeruak keluar, menusuk hidung Putri, membangkitkan memori tentang pelukan ibunya yang selalu terasa berjarak. Putri mulai mengeluarkan isi tas itu satu persatu. Dompet, lipstik, cermin kecil, dan sapu tangan. Tiba-tiba, jari Putri menyentuh sesuatu yang dingin dan keras di saku bagian dalam tas. Ia menariknya keluar. Sebuah botol kaca kecil berwarna coklat gelap, tanpa label. Botol itu nyaris kosong, hanya menyisakan beberapa tetes cairan bening di dasarnya. Putri membuka tutupnya, mendekatkannya ke hidung. Aroma almond pahit yang samar namun mematikan tercium. Sebagai istri seorang pengusaha yang sering berurusan dengan bahan kimia industri, Putri tahu bau ini. Ini bukan obat jantung. Ini bukan vitamin. Jantung Putri berdegup kencang. Sebuah firasat buruk mulai merayapi tengkuknya. Kenapa Mama bawa racun di tasnya? Batinnya bertanya liar. Ingatannya melayang ke momen makan malam tadi. Puding itu. Gelas yang pecah. Gejala kejang-kejang ibunya. Keringat dingin mengucur di punggung Putri. Dengan gerakan panik, ia kembali merogoh tas itu lebih dalam, mencari jawaban. Tangannya menyentuh sebuah amplop putih besar yang terlipat kasar, seolah dimasukkan dengan terburu-buru. Di sudut amplop itu, terdapat logo laboratorium genetika ternama di Jakarta. Tangan Putri gemetar begitu hebat hingga kertas itu berbunyi krek-krek saat ia membukanya. Ia menarik keluar lembaran hasil laboratorium yang masih hangat, seolah baru dicetak beberapa jam lalu. Matanya memindai baris demi baris tulisan medis yang rumit itu, hingga pandangannya terkunci pada bagian kesimpulan yang dicetak tebal dengan tinta hitam. Dunia Putri Amalia berhenti berputar. Langit-langit rumah seakan runtuh menimpanya. Napasnya tercekat, paru-parunya lupa cara bekerja. Agus punya anak lain. Itu adalah pikiran logis pertamanya. Rasa dikhianati mulai membakar dadanya. Namun, matanya kemudian menangkap tanggal lahir subjek anak tersebut yang tertera di estimasi data, 12 Agustus 2014. Tanggal itu adalah tanggal keramat. Tanggal di mana Putri melahirkan putra pertamanya di klinik pribadi milik teman ibunya. Tanggal di mana ibunya, Nyai Marta, keluar dari ruang bersalin dengan wajah sedih dan berkata, "Maafkan Mama, Putri. Bayimu meninggal karena terlilit tali pusar. Wajahnya biru, cacat. Mama sudah mengurus pemakamannya." Putri menjerit tertahan. Tangannya meremas kertas itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin kebetulan ini ada. Ia kembali merogoh tas itu dengan gila, menumpahkan semua isinya ke lantai. Di antara tumpukan bon belanja dan tisu, jatuhlah sebuah buku harian tua bersampul kulit merah yang sudah usang. Putri menyambar buku itu. Ia tahu buku ini. Ini jurnal pribadi ibunya. Dengan napas memburu, ia membalik halaman demi halaman, mencari tanggal yang sama, 12 Agustus 2014. Dan di sanalah, tertulis dengan tulisan tangan ibunya yang rapi dan tegak, sebuah pengakuan dosa yang membuat darah Putri mendidih beku. Hari ini cucuku lahir. Laki-laki. Tapi Tuhan melaknat kami. Matanya buta. Selaput putih menjijikan menutupi bola matanya. Aku tidak bisa membiarkan aib ini menghancurkan reputasi keluarga Santoso. Apa kata sosialita nanti kalau pewaris tunggal kita buta? Aku sudah menyuruh bidan untuk memalsukan surat kematian. Putri sedang pingsan, dia tidak akan tahu. Aku menyuruh orang membuang bayi itu ke panti asuhan di pinggiran kota. Lebih baik dia mati di sana daripada hidup mempermalukan aku. Putri membaca tulisan itu berulang-ulang, memastikan matanya tidak berhalusinasi. Setiap kata adalah tusukan belati ke jantungnya. Dibuang. Bisiknya, suaranya terdengar asing, seperti suara kaca yang retak. Dia tidak mati. Dia dibuang karena buta. Putri membalik ke halaman terakhir, tertanggal hari ini. Tinta pulpennya masih tebal. Bocah buta itu kembali. Namanya Fahrudin. Dia ada di rumahku. Tes DNA positif. Aku tidak punya pilihan. Puding coklat malam ini akan menyelesaikan apa yang gagal selesaikan 10 tahun lalu. Maafkan nenek. Nak.
Kamu harus pergi demi kebaikan kita semua. Ibu Iblis. Jeritan Putri Amalia meledak, membelah keheningan malam, lebih keras daripada guntur di luar sana. Jeritan itu bukan sekadar teriakan marah. Itu adalah raungan seekor induk yang menyadari bahwa ia telah hidup satu atap dengan pembunuh anaknya sendiri. Itu adalah suara kehancuran total dari seorang anak yang menyadari ibunya adalah monster. Agus terlonjak kaget, berlari menghampiri istrinya. Putri, ada apa? Kenapa teriak? Putri menoleh pada suaminya dengan wajah banjir air mata. Matanya merah menyala penuh horor dan kepedihan. Ia melempar buku harian dan hasil tes DNA itu ke dada Agus. Baca, Pak. Baca. Putri meraung, memukul-mukul dadanya sendiri yang sesak. Mama mau membunuh dia malam ini. Puding itu racun buat dia. Tapi Mama yang memakannya. Mama kena karmanya sendiri. Agus membaca dokumen itu dengan tangan gemetar. Wajahnya berubah dari bingung menjadi pucat, lalu menjadi merah padam karena amarah yang luar biasa. Fahrudin anak kita? Anak yang katanya meninggal itu. Putri tidak menjawab. Ia sudah bangkit berdiri. Kakinya yang lemas dipaksa berlari menaiki tangga. Ia harus melihatnya. Ia harus memastikan anaknya masih bernapas. Rasa takut bahwa racun itu mungkin sempat tertelan sedikit membuat Putri nyaris gila. Fahrudin. Nak, teriak Putri sambil berlari di lorong lantai 2, menabrak meja hias hingga vas bunga pecah berantakan. Ia mendobrak pintu kamar tamu. Di sana, di bawah selimut tebal yang hangat, Fahrudin sedang tidur pulas. Napasnya teratur, dadanya naik turun dengan damai. Wajahnya yang lebam tampak tenang, tidak sadar bahwa di lantai bawah, rahasia kelahirannya baru saja meledak seperti bom atom. Putri ambruk di samping tempat tidur. Ia meraba wajah Fahrudin, mengecek napasnya, mengecek nadinya. Hidup. Dia hidup. Jantungnya berdetak kuat, mengalirkan darah yang sama dengan darah Putri. Putri menangis tanpa suara, membenamkan wajahnya di telapak tangan kecil Fahrudin. Rasa bersalah menghantamnya bertubi-tubi. Ia ingat bagaimana ia menghina bocah ini tadi siang. Ia ingat bagaimana ia jijik melihatnya. Padahal, bocah inilah yang ia tangisi setiap malam selama 10 tahun. Bocah inilah yang ia doakan di setiap sujudnya. Agus masuk ke kamar dengan napas tersengal. Matanya basah. Ia berdiri di ambang pintu, menatap istri dan anaknya yang hilang. Pria itu, yang biasanya tegar, akhirnya runtuh. Ia berjalan pelan, lalu ikut berlutut di samping tempat tidur, memeluk punggung istrinya yang terguncang hebat. Dia kembali, Ma. Bisik Agus, suaranya parau. Tuhan menyelamatkan dia dari jalanan, menyelamatkan dia dari Mama, dan mengantarnya pulang ke kita dengan kakinya sendiri. Putri mengangkat wajahnya, menatap Fahrudin yang masih terlelap. Ia mencium kening bocah itu, ciuman yang penuh dengan sumpah setia. Tidak akan ada lagi yang menyakitimu, nak. Bisik Putri di telinga Fahrudin, sebuah janji yang diucapkan dengan kekuatan nyawa. Mulai besok, dunia ini akan berlutut di kakimu. Ibu akan menebus setiap detik penderitaanmu dengan seumur hidup kebahagiaan. Ibu bersumpah. Di luar jendela, badai mulai mereda, menyisakan gerimis halus yang membasuh bumi. Di dalam kamar itu, sebuah keluarga yang hancur perlahan mulai menyatu kembali, direkatkan oleh kebenaran yang menyakitkan namun membebaskan. Sang pangeran buta telah ditemukan, dan kali ini, ratu dan rajanya tidak akan pernah membiarkannya pergi lagi. 3 bulan telah berlalu sejak malam badai yang menyingkap tabir kelam keluarga Santoso. Kini, latar cerita berpindah ribuan kilometer dari Jakarta, menuju sebuah kamar rawat inap VIP di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Ruangan itu tidak berbau obat yang menyengat, melainkan beraroma fresh linen dan bunga lili segar yang diganti setiap pagi. Sinar matahari tropis yang lembut menyelinap masuk melalui celah tirai sutra berwarna krem, menciptakan garis-garis cahaya yang menari di atas lantai parket kayu yang hangat. Di tengah ruangan, di atas ranjang elektronik canggih, duduklah Fahrudin. Bocah itu tampak berbeda. Tubuhnya yang dulu kurus kering kini mulai berisi, pipinya yang dulu kempot kini merona sehat, tanda gizi yang tercukupi dan kasih sayang yang melimpah. Namun,
Ada satu hal yang masih menjadi misteri. Kedua matanya tertutup rapat oleh perban medis tebal berwarna putih bersih. Hari ini adalah hari penentuan. Hari di mana dokter ahli retina terbaik di Asia akan membuka gembok yang telah mengunci dunia Fahrudin dalam kegelapan selama 10 tahun. Agus Santoso dan Putri Amalia berdiri di sisi ranjang, saling menggenggam tangan dengan erat. Telapak tangan Putri basah oleh keringat dingin. Buku-buku jarinya memutih karena cengkeraman kecemasan yang luar biasa. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna pastel, tanpa perhiasan mencolok. Wajahnya minim riasan namun memancarkan kecantikan yang jauh lebih agung daripada saat ia menjadi sosialita angkuh. Matanya tidak lepas dari wajah putranya, berdoa dalam hati dengan intensitas yang mungkin bisa menggetarkan langit. Tuhan, jika Engkau harus mengambil penglihatanku sebagai ganti penglihatannya, ambillah. Asalkan dia bisa melihat betapa indahnya dunia yang Engkau ciptakan. Seorang dokter paruh baya dengan kacamata bingkai emas masuk, diikuti 2 perawat. Suasana ruangan seketika hening, hanya terdengar dengungan halus mesin pendingin udara. Dokter itu tersenyum menenangkan, lalu mulai mendekati Fahrudin. Tangan dokter itu bergerak perlahan, menggunting simpul perban di belakang kepala Fahrudin. Suara gunting yang memotong kain kasa terdengar begitu nyaring di telinga Putri, seperti suara detak bom waktu. Lapisan demi lapisan perban mulai terlepas. Jatuh ke pangkuan Fahrudin seperti kelopak bunga layu yang gugur, mempersiapkan mekar yang baru. Fahrudin menahan napas. Jantungnya berdegup kencang seperti burung kolibri yang terperangkap dalam sangkar rusuknya. Ia takut. Selama 10 tahun, kegelapan adalah satu-satunya sahabat yang ia kenal. Kegelapan memberinya rasa aman semu. Bagaimana jika cahaya itu menyakitkan? Bagaimana jika dunia tidak seindah yang dibisikkan ibunya setiap malam? Buka matamu pelan-pelan. Nak, jangan dipaksa. Instruksi dokter itu lembut. Lapisan terakhir terangkat. Kelopak mata Fahrudin terpapar udara ruangan untuk pertama kalinya tanpa penghalang. Ia merasakan sensasi aneh. Cahaya menembus kelopak matanya, menciptakan pendaran merah jambu yang hangat. Dengan keraguan yang luar biasa, Fahrudin menggerakkan otot-otot matanya yang kaku. Kelopak matanya terbuka sedikit demi sedikit. Cahaya putih yang menyilaukan langsung menyerbu masuk, membanjiri retina matanya yang masih perawan. Fahrudin mengerjap-ngerjap cepat. Air mata refleks keluar karena silau. Dunia di hadapannya adalah kekacauan warna-warni yang abstrak. Semuanya buram, berbayang, dan terlalu terang. Sakit. Bisik Fahrudin sambil menutup matanya lagi. Putri menahan isak tangis. Tangannya menutup mulut. Agus merangkul bahu istrinya, memberikan kekuatan. Coba lagi, sayang. Pelan-pelan. Matamu sedang belajar. Bujuk Agus dengan suara bergetar. Fahrudin mencoba lagi. Kali ini ia membiarkan matanya terbuka lebih lama. Lensa buatan yang ditanam di matanya mulai bekerja, membiaskan cahaya, memfokuskan bayangan. Kekacauan warna itu perlahan mulai membentuk garis, membentuk kontur, membentuk wujud. Hal pertama yang ia lihat adalah warna-warna. Biru dari tirai, coklat dari lantai, putih dari jas dokter. Fahrudin ternganga. Jadi ini yang namanya warna? Selama ini ia hanya mendengar kata biru atau merah tanpa pernah memahaminya. Ternyata warna itu bernyanyi. Kemudian, pandangannya terfokus pada 2 sosok yang berdiri paling dekat dengannya. Sosok wanita dan pria yang menatapnya dengan wajah penuh air mata. Fahrudin memiringkan kepalanya. Ia melihat wajah wanita itu. Ia melihat kulitnya yang putih, hidungnya yang mancung, dan mata indahnya yang basah. Ia melihat bibir yang selama ini mencium keningnya setiap malam. Ia melihat gurat-gurat kekhawatiran yang perlahan berubah menjadi senyuman paling tulus yang pernah ada. Dunia Fahrudin berhenti berputar. Semua rasa sakit, lapar, dan dingin di jalanan selama 10 tahun, terbayar lunas detik ini juga. Tangan kecil Fahrudin terulur, ragu-ragu, menuju wajah Putri Amalia. Putri segera mendekatkan wajahnya,
membiarkan jari-jari mungil itu menyentuh pipinya. Kali ini bukan untuk meraba bentuk, tapi untuk memastikan bahwa bidadari di depannya adalah nyata. Ibu. Suara Fahrudin tercekat. Matanya menatap lekat ke dalam manik mata putri. Ternyata benar. Ibu cantik sekali. Lebih cantik dari bayangan Udin. Pertahanan putri runtuh total. Ia menghambur memeluk putranya. Tangis bahagia meledak memenuhi ruangan. Agus ikut bergabung dalam pelukan itu, menyatukan kepingan keluarga yang sempat hancur oleh kejahatan dan ego. Di ruangan putih itu, di bawah sinar matahari Singapura, sebuah mukjizat cinta telah sempurna. Mata Fahrudin telah terbuka, namun yang lebih penting, mata hati Putri Amalia telah melihat kebenaran yang sesungguhnya. Epilog. 1 tahun kemudian, latar berpindah kembali ke Jakarta. Namun kali ini bukan di gedung pencakar langit yang dingin, melainkan di sebuah lapangan terbuka di pinggiran kota yang padat penduduk. Matahari bersinar terik. Namun Putri Amalia tidak lagi berlindung di balik kacamata hitam atau mobil ber-AC. Wanita yang dulunya jijik pada debu itu kini mengenakan kaos relawan berwarna putih dengan logo Yayasan Matahari Fahrudin. Keringat membasahi pelipisnya, rambutnya diikat kuda sederhana, dan tangannya sibuk menyendokkan nasi kuning ke dalam ratusan kotak makan. Di hadapannya, antrean panjang anak-anak jalanan, pengamen, pemulung, pedagang asongan, berbaris rapi dengan wajah penuh harap. Putri tidak menggunakan sarung tangan plastik. Ia bersentuhan langsung dengan tangan-tangan kecil yang kotor itu saat membagikan makanan. Ia tersenyum, menyapa nama mereka satu persatu, menanyakan kabar luka di kaki mereka, atau sekadar mengelus kepala yang bau matahari. Tidak ada lagi rasa jijik. Ia melihat Fahrudin di setiap wajah anak-anak itu. Ia melihat anak kandungnya sendiri dalam setiap pasang mata yang menatapnya. "Terima kasih, Bu Peri," ucap seorang gadis kecil lusuh yang menerima kotak makan. Putri tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Sama-sama, Nak. Makan yang banyak ya." Di sampingnya, Fahrudin, yang kini mengenakan kacamata minus tipis yang membuatnya terlihat cerdas, sedang sibuk membagikan buku tulis dan pensil. Ia bisa melihat dengan jelas sekarang. Ia melihat senyum teman-teman lamanya. Ia melihat warna-warni kehidupan. Agus Santoso berdiri sedikit menjauh, mengamati istri dan anaknya dengan rasa bangga yang tak terlukiskan. Ia melihat transformasi istrinya bukan sebagai penurunan status sosial, melainkan kenaikan derajat kemanusiaan yang tertinggi. Harta mereka mungkin berkurang untuk membiayai yayasan ini, namun kekayaan jiwa mereka melimpah ruah. Nyai Marta mungkin telah pergi dengan membawa kebencian ke liang lahat, namun warisan sesungguhnya yang ia tinggalkan, secara tidak sengaja, adalah pelajaran mahal tentang karma dan penebusan. Rumah mewah peninggalan Marta kini telah diubah menjadi rumah singgah bagi anak-anak tunanetra yang tidak mampu berobat. Kamar-kamar yang dulu dingin dan angker, kini dipenuhi tawa anak-anak yang belajar membaca huruf braille dan bermain musik. Sore itu, saat matahari mulai terbenam melukis langit dengan warna ungu dan emas, Fahrudin berjalan menghampiri ibunya. Ia menggenggam tangan putri yang kasar karena sering bekerja sosial. "Bu, lihat langitnya," tunjuk Fahrudin antusias. "Warnanya bagus banget, kayak lukisan." Putri menatap langit itu, lalu menatap putranya. "Iya, Nak, indah sekali," jawab putri lembut, lalu mencium puncak kepala Fahrudin. "Tapi bagi ibu, pemandangan terindah bukanlah langit itu. Pemandangan terindah adalah melihatmu bisa melihat langit itu." Kamera perlahan menjauh, zoom out, memperlihatkan mereka berdiri di tengah kerumunan anak-anak jalanan yang tertawa bahagia. Di atas sana, seolah-olah awan membentuk wajah tersenyum, merestui perjalanan panjang dari kegelapan menuju cahaya yang abadi. Sebuah narasi penutup bergema, menutup kisah ini dengan pesan yang menancap di ulu hati. Tuhan menutup matanya selama 10 tahun, bukan untuk menghukum,
melainkan untuk mengajarkan orang-orang di sekitarnya cara melihat dengan hati. Karena pada akhirnya, mata yang paling tajam pun akan buta jika tertutup oleh kesombongan. Dan kegelapan yang paling pekat pun akan sirna, jika disinari oleh satu lilin kecil bernama ketulusan. Tamat.